Haha, bagian beruang mana yang paling besar? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Tentu saja perutnya. Tao Ti Xiaohai memandangi beruang emas itu dan berkata, seekor beruang emas barbecue memiliki panjang 100 meter, dan perutnya sendiri memiliki panjang dan lebar 50 meter. Maksudmu ada sesuatu yang lain di dalam perutmu? Tao Ti Xiaohai bertanya dengan tidak percaya. Long Ge yang pintar berkata sambil tersenyum, lalu menggunakan semangat juang untuk membelah perut beruang emas itu. Tiba-tiba, segumpal tanah raksasa muncul di dalam perutnya, dan gumpalan itu masih mengepul. Ini segumpal tanah. Apakah bagian dalamnya direbus? Di dalamnya ada harimau pengemis, yang paling saya kuasai. Saya menggunakan daun bodi besar untuk membersihkan dan membungkus harimau mentah, lalu membungkusnya dengan gumpalan tanah dan memanggangnya, sehingga daging di dalamnya bisa dimasak dari dalam keluar. Itu juga mencegah air di dalam keluar. Long Ge berkata sambil tersenyum, dan kemudian menggunakan semangat juangnya untuk menghancurkan tanah menjadi beberapa bagian, memperlihatkan setelah daun bodi terungkap, Long Ge menggunakan kekuatan mentalnya untuk merobek daun bodi. Tiba-tiba, seekor harimau pengemis emas besar muncul di depan semua orang menyebar, dan segera menyebar ke seluruh alun-alun. Begitu mereka mencium aroma ini, semua orang berpikir, Long Ge menang, Tao Ti Xiaohai akan kalah. Pemimpin klan Tao Ti melihat situasi ini di langit, dan dia juga menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Hehe, Xiaohai beruntung memiliki master seperti itu. Long Ge bisa memasak begitu banyak pada saat yang sama, jadi kekuatan mentalnya pasti sangat kuat. Jika kekuatan mentalnya kuat, itu berarti kekuatan bertarungnya kuat. Jika Xiaohai mengikutinya, seharusnya tidak ada masalah dalam melewati kesengsaraan ilahi dan bersiap menghadapi kesengsaraan ilahi. Huo Wu dan yang lainnya melihat bahwa Long Ge memiliki keunggulan absolut dan bersorak gembira. Xiao Hong bahkan lebih bahagia karena dia hanya ingin Hua Hu ini sangat lezat. Long Ge telah memanggangnya sebelumnya, dan sekarang dia bisa memakannya adalah yang paling bahagia sekali. Saat ini, Tao Ti Xiaohai di atas ring juga berkata kepada Long Ge dengan penuh kekaguman, aku sangat mengagumimu, dan aku bersedia menjadi tungganganmu. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang Tao Ti di bawah pun menyadarinya setelah terpana. Ternyata Long Ge mengikuti kompetisi makanan ini untuk menjadikan Tao Ti Xiaohai sebagai tunggangannya, dan kini kemampuan memasak kuat yang ditunjukkan Long Ge memang bisa menjadi milik Tao Ti Xiaohai. Menguasai. Haha, jangan khawatir, apakah kamu tidak ingin mencoba mengemis seperti harimau? Kata Bu Tiao. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu menggunakan Douqi untuk memotong harimau pengemis yang lezat itu, lalu membaginya menjadi ratusan ribu bagian. Setiap bagian hanya sedikit, dan membagikannya ke pelahap di sekitarnya tangan untuk menunjukkan kekuatan mentalnya yang kuat dan kontrol semangat juang membuat para Tao Ti di sekitarnya semakin mengagumi Long Ge sambil menikmati makanan. Para pelahap itu telah mencicipi makanan lezat itu, tetapi Xiao Hong tidak senang karena Long Ge tidak membagikan makanan kepada mereka ketika mereka membagikan makanan tadi. Xiao Hong, ada sesuatu yang lain yang disebut Hua Hu. Apakah kamu tidak ingin memakannya? Kata Bu Diao, hilang. Long Ge bertanya sambil tersenyum. Xiao Hong tertegun sejenak, lalu melihat ke arah harimau pengemis yang telah dipotong dengan tulang yang masih tersisa. Ada seekor domba tumpul di dalamnya, dan dia langsung tersenyum bahagia dan berkata, haha, ada juga domba yang tumpul, itu besar. Haha, menyang ini bukan itu intinya. Ada alam semesta di dalam menyang, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu menggunakan Douqi untuk memotong menyang, dan kemudian di antara semua mata yang terkejut, sebenarnya ada seekor ayam di dalamnya, yang menyang. Ini benar-benar ayam pengemis. Xiao Hong bertepuk tangan dan tertawa, air liurnya hampir mengalir ke sungai. Inilah inti sebenarnya, dan ada relik Buddha di dalam ayam pengemis ini, kata Long Ge sambil tersenyum. Peninggalan Buddha, orang-orang Tao Ti di sekitar terkejut. Saya punya 2 relik Buddha tapi tidak ada gunanya, jadi saya berikan satu kepada Long Ge untuk dibuatkan ayam pengemis, kata Bigui Gunung Maitreya. Haha, sebenarnya relik Buddha ini tidak akan meleleh, hanya menambah aura ayam pengemis tersebut, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu membelah ayam pengemis tersebut, mengeluarkan relik Buddha yang bersinar di dalamnya dan mengembalikannya kepada Buddha Maitreya. Jika Long Ge menghabiskan relik Buddha yang berharga untuk memasak suatu hidangan, itu akan terlalu boros. Buddha Maitreya tersenyum dan mengambil relik Buddha, lalu berkata Long Ge, saya mendapat bagian dari ayam pengemis ini. Iya, Long Ge tersenyum dan mengangguk sambil memandangi ayam gemuk yang beratnya beberapa puluh kilogram itu. Diperkirakan ayam pengemis ini hanya bisa dinikmati oleh anggota tim Tao Ti Xiaohai dan ketua klan Tao Ti. Saat dia mengatakan itu, Long Ge membagi ayam pengemis itu dan memberikannya kepada semua orang. Xiao Hong tidak lagi marah setelah memakannya, dan setelah memakannya, pemimpin klan Tao Ti dengan tulus memuji bahwa ayam pengemis itu benar-benar enak, dan keluargaku, Xiaohai, akan mendapatkan makanan enak di masa depan.
Ketika pemimpin klan Taoti mengatakan ini, maksudnya dia akan menyerahkan Taoti Xiaohai kepada Long Ge. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukan Xiaohai dengan buruk di masa depan, kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, pemimpin klan Taoti tersenyum dan mengangguk. Setelah makan ayam pengemis, Taoti Xiaohai juga berkata kepada Long Ge, Kakak Long, sekarang aku bisa menjadi tungganganmu, cepat tanda tangani kontraknya. Ya Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu dia memisahkan aliran kekuatan spiritual dan menembus kekuatan jiwa Taoti Xiaohai, dan menandatangani kontrak. Sejak saat itu, Taoti Xiaohai adalah tunggangan Long Ge pertarungan, tapi saya pandai membuat sup dan bisa mengidentifikasi racun, tapi saya sudah sangat senang jika saya hanya punya satu lagu naga. Kompetisi makanan juga diakhiri dengan keterampilan memasak Long Ge yang luar biasa, dan para pelahap dengan enggan bubar. Mungkin bertahun-tahun kemudian, mereka masih mendiskusikan acara akbar kompetisi makanan hari ini, dan keterampilan memasak Long Ge, setidaknya secara keseluruhan, siapapun untuk melampauinya. Long Ge dan yang lainnya tinggal di kota makanan selama beberapa hari, mengumpulkan sejumlah besar makanan lezat, dan bertukar beberapa keterampilan memasak dengan ahli memasak yang rakus, sebelum Long Ge dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Pada saat ini, ada Taoti Xiaohai lain di tim Long Ge, dan pemimpin klan Taoti melihat Taoti Xiaohai terbang kembali, dengan senyum bahagia di matanya. Dia, Taoti Xiaohai akan tumbuh suatu hari nanti, suatu hari akan pergi, tapi saya tidak tahu apakah mereka bisa bertemu lagi. Setelah terbang lebih dari 1 jam, Long Ge dan yang lainnya terbang ke ruang tunggu di lantai 91. Pada titik ini, perjalanan ke dunia binatang mitos berakhir. Di ruang tunggu di lantai 91, Long Ge melihat tim mereka sekarang. Tim mereka sekarang memiliki hampir 30 orang, termasuk monster mitos. Tim sebesar itu pada dasarnya tumbuh di planet dunia monster mitos. Mengapa tim lain tidak menembus level tersebut? Sudah hampir 2 bulan sejak kita menerobos menara Dewa Perang, kata Long Ge sambil duduk di kursi di ruang tunggu. Saya pikir Long Jingtian dan yang lainnya mungkin telah membuat kemajuan serupa dalam menembus level seperti yang kita lakukan, tetapi mereka mungkin juga telah melihat banyak makhluk mitos yang cocok, dan mereka pasti harus menghentikan beberapa. Tang Yidao menganalisis. Yah, pasukan alam surga, alam abadi, dan Jino mungkin jauh lebih lambat. Lagi pula, mereka memiliki terlalu banyak orang, dan dengan kesombongan mereka, mereka mungkin akan menghadapi banyak kesulitan dalam memasuki 10 tingkat alam binatang ilahi. Apalagi pulau yang suka musik hanya menyerang dengan musik dan benda. Serangan fisik apapun akan mengurangi jumlah pasukan mereka, tetapi jumlah pasukan mereka sangat besar. Mereka sebenarnya lebih dari jumlah total monster mitos di planet dunia monster mitos. Dengan begitu banyak master level Qizun, mereka akan melakukannya tidak kehilangan terlalu banyak sebelum mereka mencapai lantai 91. Lebih Huohu juga menganalisis. Baiklah, mari kita abaikan mereka untuk saat ini. Sekarang kita perlu menganalisis apakah harus ada monster di lantai berikutnya. Tanya Long Ge. Menurut pengaturan kesulitannya, level pertarungan monster di level ke-11 harus mencapai level ke-11 Qizun. Kita masih bisa melewatinya dengan mudah. Meskipun monster itu 5 kali lipat ukuran kita tidak takut sama sekali, Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Sekarang dengan level pertarungan tertinggi Qizun level 20, dia pasti tidak akan takut dengan monster di Qizun level 11. Kali ini kami tidak akan mengatur siapa yang akan mengambil tindakan. Kami akan memutuskan siapa yang akan mengambil tindakan ketika kami menghadapi situasi tertentu, kata Long Ge. Tentu saja, setelah kita bertemu lawan kita terlebih dahulu, kita bisa mengatur barisan yang lebih baik untuk melawan mereka, si Tian mengangguk. Baiklah, ayo berangkat, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu membuka pintu ruang tunggu di lantai 91. Lantai 91 adalah planet yang aneh. Di planet ini, tidak ada jejak energi spiritual langit dan bumi. Sebaliknya, yang ada hanyalah jejak gas misterius langit dan bumi. Planet macam apa ini? Long Ge bertanya. Ketika dia menginjakkan kaki di planet ini, dia menemukan bahwa seluruh kekuatan mental dan semangat juangnya telah ditekan gunakan senjata ajaib untuk terbang. Setelah Huohu dan yang lainnya menginjakkan kaki di planet ini, mereka masih merasakan tekanan yang kuat bahkan dengan perisai semangat juang mereka yang terpasang. Tekanan ini bukan buatan manusia, tetapi tekanan yang secara otomatis diberikan antara langit dan bumi itu membuat orang merasa nyaman. Huohu dan yang lainnya bahkan tidak bisa terbang. Tepat ketika Long Ge dan yang lainnya tercengang, si Tian tiba-tiba berkata bahwa ini adalah planet dari alam dewa. Long Ge dan yang lainnya memandang si Tian dengan kaget, dan si Tian juga memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Dewa Perang sangat murah hati saat itu. Dia benar-benar menggunakan sejuta planet dewa ini. Jika lantai 91 hingga 100 semuanya adalah planet dewa,
tentu saja Dewa Perang menggunakan setidaknya 10 juta planet dewa untuk membangun Dewa Perang ini. Perang, Dewa Perang sangat kuat, desah Sitian. Apakah kamu yakin ini adalah planet di alam dewa? Tang Yidao bertanya dengan cemberut. Dia merasakan kekuatan pengikat dari dunia sekitarnya, dan tentu saja dia merasa sedikit tidak bahagia. Kekuatan pengikat di alam dewa sangat kuat, yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Siapapun yang tidak mencapai tingkat tempur Jenderal Dewa tidak akan bisa terbang di planet alam dewa ini, jelas Sitian. Long Ge mengangguk. Mungkin hanya Long Ge dan Buddha di sini yang bisa terbang, tapi saya perlu menggunakan senjata ajaib khusus untuk terbang, kata Sitian sambil tersenyum masam. Dengan kekuatan pengikat yang begitu kuat, tidak heran kita sudah lama tidak melihat musuh setelah memasuki planet ini, kata Xuan Yuan Xiaoyu. Lihat, musuh kita datang, kata Long Ge tiba-tiba, dan kemudian menunjuk ke tanah yang bergetar. Musuh-musuh itu berada di Qizun tingkat ke-11, dan tentu saja mereka tidak bisa terbang, dia tidak bisa mengamati tanah. Musuh datang. Haha, seberapa kuat musuh yang dihasilkan di planet para dewa? Tang Yidao berkata sambil tersenyum, dengan cahaya suka berperang di matanya. Guncangan di tanah akhirnya berhenti, dan kemudian lebih dari 100 sosok muncul di depan Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya melihat lebih dari 100 sosok di depan mereka, dan melihat bahwa mereka semua mengenakan baju besi seragam putih. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan mental yang relatif kuat. Biasanya, musuh di depan mereka harusnya memiliki level tempur 11 Qizun. Ternyata itu adalah senjata dewa tingkat rendah, kata Sitian. Senjata ajaib tingkat rendah, Long Ge bertanya dengan cemberut. Menurut pepatah bahwa tidak ada kesengsaraan ilahi, orang-orang di alam dewa yang tingkat tempurnya di bawah Qizun tingkat 18 disebut prajurit dewa tingkat rendah. Yang kita hadapi adalah prajurit dewa tingkat rendah yang tingkat tempurnya adalah Qizun tingkat 11, kata Sitian. Bagaimana cara mengidentifikasinya? Long Ge bertanya. Kamu bisa mengetahuinya dengan melihat baju besi mereka. Baju besi prajurit dewa tingkat rendah berwarna putih, baju besi prajurit dewa tingkat menengah berwarna hitam dan putih, dan baju besi prajurit dewa tingkat atas berwarna hitam. Aku awalnya ingin memakai baju besi hitam, tapi ini bukan alam dewa, dan aku tidak memakainya lagi. Lihat, ini baju besi spesialku, kata Sitian. Dan kemudian mengeluarkan baju besi hitam dari cincin luar angkasa. Ketika baju besi hitam dilepas, gelombang fluktuasi udara menyebar ke segala arah, segera membangkitkan kewaspadaan para prajurit sihir tingkat rendah. Baju besi prajurit dewa tingkat tinggi. Apakah Anda seorang prajurit dewa tingkat tinggi? Seorang pria tiba-tiba keluar dari lebih dari 100 prajurit dewa tingkat rendah dan bertanya. Ya, Sitian mengangguk. Jika lawan ditakuti oleh nama senjata dewa superior, mereka bisa melewatinya tanpa bertarung. Haha, bagus sekali. Dewa Perang pernah membuat undang-undang. Jika utusan dari alam dewa datang, kita bisa mengirimkan pasukan 100 kali lebih banyak untuk mengalahkannya. Siapapun yang memenangkan baju besi hitam dapat kembali ke alam dewa dan menjadi sebuah senjata sihir tingkat tinggi, kata senjata sihir tingkat rendah sambil tersenyum, cahaya serakah bersinar di matanya. Di sampingnya, mata lebih dari 100 prajurit dewa tingkat rendah juga bersinar dengan keserakahan. Bagaimanapun, peluang untuk menjadi senjata dewa tingkat tinggi, termasuk kesempatan untuk kembali ke dunia dewa, terlalu besar bagi mereka. Namun, prajurit sihir tingkat rendah di depan lebih tenang. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat mundur dan membentuk formasi besar dengan lebih dari 100 prajurit sihir tingkat rendah untuk mengelilingi Sitian dan yang lainnya kristal komunikasi untuk memberitahukan bahwa dia dapat mengirim 100 bawahan lagi. Tentara sihir akan datang. Setelah mendengar berita seperti itu, Long Ge dan yang lainnya terkejut pada awalnya, tapi kemudian mereka tertawa, tawa mereka penuh percaya diri dan tanpa rasa takut. Hahaha, prajurit sihir tingkat rendahmu juga ingin mencegat kami. Level tempurmu hanya Qizun level 11. Bahkan jika mereka ada 10.000, mereka tidak dapat menghentikan kami, dan tersenyum, lalu berkata pada Long Ge. Mereka berkata, ayo pergi dan bertarung bersama. Haha. Tentu saja kami dengan senang hati menemanimu, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu menaiki Taoti Xiaohai untuk terbang ke sisi Sitian. Kekuatan tempurnya sendiri tidak terlalu kuat, dan itu hanya bisa dicapai setelah menjadi tunggangan Long Ge, hanya di bawah perlindungan Long Ge dia dapat mengerahkan sedikit kekuatan bertarungnya. Yahuowu mengangguk, juga menaiki tunggangannya, siap bertarung kapan saja. Cong, kata Tang Yidao sambil tersenyum, dan pisau terbang putih muncul di tangannya. Itu adalah pisau terbang dari perak ilahi tingkat rendah. Saat ini, dia sedang duduk di Yaizen Xiaodou, mengenakan pakaian putih dan jubah merah di belakangnya, tampak megah. Di sebelahnya adalah Yao Tian, yang mengendarai Yao Yao kecil. Yao Tian mengenakan pakaian bermotif bunga dan jubah merah di belakangnya, yang sangat cocok dengan Tang Yidao.
Di samping mereka adalah 3 bersaudara Qilin, Xiao Ling, Xiao Hong, Xiao Xing, Suanyuan Xiaoyu, Suanyuan Qingwu, dan Buddha dari dunia Buddhis. Basmi dan langsung ke level berikutnya. Sitian tertawa keras, dan kemudian memimpin untuk bergegas. Sebagai pelaku yang menyebabkan lebih banyak senjata sihir tingkat rendah datang, dia harus bergegas ke depan. Tentu saja, Long Ge dan yang lainnya tidak mempermasalahkan senjata sihir tingkat rendah dengan tingkat tempur Qizun level 11, jadi mereka langsung mengejar Sitian dan bergegas. Selama kita menunggu 100 lagi untuk memblokirnya, kita seharusnya bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Merasakan aura kuat di tubuh Sitian. Prajurit sihir tingkat rendah yang memimpin sedikit gugup, mengandalkan jumlah mereka yang besar, dia masih mendorong orang lain untuk melawan, sebenarnya dia sudah menabuh genderang di dalam hatinya, karena Sitian dan yang lainnya begitu kuat. Haha, sudah kubilang padamu bahwa 10.000 lagi tidak akan ada gunanya, kata Sitian sambil tersenyum, dan tinjunya yang berat langsung mengenai perisai pendendam yang terdiri dari 100 tentara sihir tingkat rendah. Boom adalah ledakan yang menghancurkan bumi, dan seluruh penutup Douqi langsung hancur berkeping-keping, dan lebih dari 100 prajurit dewa tingkat rendah yang membentuk penutup Douqi juga terkejut hingga muntah darah oleh serangan balik dari ledakan penutup Douqi. Sekarang, tanpa perlindungan penutup Douqi, mereka muncul di depan Sitian dan yang lainnya seperti wanita tanpa pakaian, menunggu Sitian dan yang lainnya berhubungan. Basmi Sitian tersenyum dan memimpin pembasmian. Long Ge dan yang lainnya tidak sopan dan langsung bergegas masuk. Mereka tidak tahu apa aturan menara dewa perang, tapi mereka akan membasmi siapapun yang menghalangi jalan mereka. 1 menit kemudian, pertempuran berakhir. Lebih dari 100 prajurit dewa tingkat rendah semuanya dibantai. Long Ge dan yang lainnya hanya dalam fase pemanasan dan tidak mengalami cedera sama sekali, yang lainnya semuanya Qizun level 12 atau lebih tinggi. Dengan level pertarungan 11, terlalu mudah untuk menangani senjata sihir level rendah dari Qizun level 11 terutama di bawah kepemimpinan Long Ge dan Buddha di atas Qizun level 20. Pertempuran semacam ini hanya dapat digambarkan sebagai pertempuran yang menghancurkan. Saya tidak tahu apakah mereka memiliki bala bantuan. Ayo cepat temukan pintu masuk ke ruang tunggu di lantai berikutnya, kata Sitian. Ya, Long Ge mengangguk. Aku belum cukup bertarung, kata Xiao Ling dari samping. Ayo bertarung sampai kita mencapai level berikutnya. Kita berada di planet dewa sekarang. Kita tidak bisa terbang, jadi kita hanya bisa berjalan. Kecepatannya jauh lebih lambat. Kita mungkin dicegat oleh tentara sihir tingkat rendah di mungkin. Kalau begitu, kita tidak akan bisa bertarung lagi. Belum terlambat, kata Long Ge. Oke, Xiao Ling mengangguk dan setuju. Kemudian, Long Ge dan seluruh timnya menaiki tunggangan mereka dan bergegas ke tanah. Pada saat ini, Xiao Ling, Xiao Hong, dan Xiao Xing juga menunggangi punggung ketiga saudara Qilin, mempercepat kecepatan lari mereka, sehingga mereka bisa menyelamatkan beberapa waktu. Di jalan berikutnya, Long Ge dan yang lainnya menghadapi beberapa gelombang pencegatan tentara sihir tingkat rendah, tetapi mereka dengan mudah diselesaikan oleh Long Ge dan yang lainnya. Sejak saat itu, tidak ada tentara sihir tingkat rendah yang berani mencegat lagi, karena prajurit sihir tingkat rendah yang datang untuk mencegat tak satu pun dari prajurit dewa yang bisa kembali. Bahkan prajurit dewa tingkat rendah di planet dewa ini tidak berani mencegat Long Ge dan yang lainnya setelah mereka mengetahuinya. Setelah menghabiskan sekitar 1 hari, Long Ge dan yang lainnya akhirnya menemukan portal menuju ruang tunggu di lantai 92 dan masuk. Di ruang tunggu di lantai 92. Haha, aku tidak menyangka bahwa planet di atas lantai 91 sebenarnya adalah planet di alam dewa. Ini juga memberi kita pemahaman tentang alam dewa, kata Long Ge sambil tersenyum, bungkam tentang hal-hal di alam dewa. Tetapi ada hal-hal di menara dewa perang. Planet alam dewa, inilah mengapa mereka yang telah menembus lantai 100 menara dewa perang tidak hanya berhasil bertahan hidup, kesengsaraan ilahi, tetapi juga bergaul lebih baik di alam dewa. Ini mungkin merupakan pandangan ke depan dari dewa perang saat itu. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa prajurit dewa tingkat rendah di planet para dewa begitu tertarik pada saya, prajurit dewa tingkat tinggi, kata Sitian sambil tersenyum pahit. Awalnya, dia pikir dia bisa menakuti mereka prajurit dewa tingkat rendah dengan nama prajurit dewa tingkat tinggi. Tanpa diduga, prajurit sihir tingkat rendah ini akan mengirim lebih banyak orang untuk menyerang mereka membuat Sitian sangat tertekan. Anda harus tahu bahwa di alam dewa, prajurit dewa tingkat tinggi dan prajurit dewa tingkat rendah seperti langit dan bumi senjata. Tapi sekarang Sitian tidak hanya terprovokasi, tapi juga diserang. Kita sudah lama bosan di dunia binatang mitos. Sekarang ada yang datang untuk melawan kita. Kita sudah terlambat untuk berbahagia, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Melihat Xiao Ling mengatakan ini, Sitian juga tersenyum dan mengangguk. Lalu apakah Sitian akan mengenakan baju besi hitam dari prajurit dewa superior di masa depan untuk menarik prajurit dewa tingkat rendah untuk menyerang kita?
Qilin Xiaobai bertanya sambil tersenyum. Itu yang terbaik, aku bisa bertarung setiap hari, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Ini ide yang bagus, tapi kamu belum menyadarinya sama sekali. Di planet alam dewa, kita tidak dapat menyerap energi spiritual apapun. Dengan kata lain, tidak mungkin kita menyerap energi spiritual dari dunia sekitar untuk memulihkan energi pertarungan. Tang Yidao berkata sambil berpikir. Yah, aku juga menyadarinya. Apa alasannya? Xuan Yuan Xiaoyu juga bertanya. Haha, izinkan aku memberitahumu, kata Si Tian sambil tersenyum. Hanya dia, yang berasal dari alam dewa, yang mengetahui situasi ini. Long Ge dan yang lainnya segera memusatkan perhatian mereka pada Si Tian. Planet kedewaan ini dianggap milik alam kedewaan. Di alam kedewaan tentunya tidak ada aura langit dan bumi, kata Si Tian. Lalu apa yang digunakan alam dewa untuk memulihkan semangat juang? Long Ge bertanya. Di alam dewa, gas yang memulihkan semangat juang disebut Ki Dewa, yaitu jenis gas yang baru saja Anda rasakan di planet alam dewa. Namun, Ki Dewa di planet itu tadi relatif tipis, jadi Anda tidak melakukannya. Aku tidak merasakannya dengan cukup kuat, kata Si Tian. Long Ge mengangguk, lalu melanjutkan bertanya apakah orang-orang di alam dewa menyerap energi dewa untuk memulihkan semangat juang mereka. Ya, setelah mengalami kesengsaraan ilahi, tubuh setiap orang telah diubah oleh kesengsaraan ilahi. Orang-orang di dunia ilahi tidak hanya dapat menyerap energi ilahi, tetapi juga energi spiritual langit dan bumi. Namun, energi ilahi jauh lebih baik daripada energi spiritual langit dan bumi. Dalam hal kecepatan pemulihan dan kecepatan kultivasi dan pemulihan dengan menyerap energi dewa 100 kali lipat dari kecepatan menyerap energi spiritual langit dan bumi, kata Si Tian. Jadi orang yang lahir di alam dewa secara alami dapat menyerap energi dewa? Tanya Long Ge. Ya, mereka adalah dewa begitu mereka lahir. Tentu saja mereka dapat menyerap energi para dewa. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang lahir di dunia dewa berlatih lebih cepat. Selama Anda cukup berbakat dan berlatih cukup keras, Anda pasti akan melakukannya, lebih baik dari tempat lain. Tempat itu bisa berkembang dengan cepat, kata Si Tian. Long Ge mengangguk setuju, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia lambat dalam berkultivasi. Dari reinkarnasi hingga sekarang, Long Ge hanya hidup lebih dari 24 tahun praktisi Qi kecil menjadi setelah berkultivasi ke tingkat ke-8 Qi Zun, ini tidak bisa tidak dikatakan sebagai keajaiban. Keajaiban, yang lahir bersamaan dengan keajaiban Long Ge adalah seluruh tim Long Ge. Semua orang di tim Long Ge ditingkatkan menjadi sebuah enclave. Ini tidak bisa tidak dikatakan sebagai keajaiban lain, tapi mengapa keajaiban ini terjadi? Nanti aku akan mengetahuinya. Haha, apakah itu berarti jika kita belum mengalami bencana ilahi, kita tidak akan dapat menyerap energi ilahi? Tang Yidao bertanya sambil tersenyum. Ya, Si Tian mengangguk, oleh karena itu, di planet para dewa, lebih baik kita mengurangi pertempuran. Jangan takut, kita punya cukup air Angel Pond dan cukup ramuan untuk kita serap dan ambil, kata Long Ge sambil tersenyum, lalu mengeluarkan sejumlah besar air Angel Pond dan ramuan dari Space Ring. Dari mana asalnya? Si Tian bertanya dengan heran. Haha, ini semua dicuri oleh Long Ge dari alam surga, kata Buddha sambil tersenyum di sampingnya. Yah, dengan air kolam malaikat dan ramuan ini, menurutku bukan tidak mungkin bagi kita untuk terus berjuang. Si Tian tersenyum dan mengangguk. Haha, saya tidak tahu bagaimana tim lain bisa lolos. Tanpa pemulihan energi spiritual langit dan bumi, sepertinya mereka masih sangat sedih. Qilin Xiaobai menyombongkan diri dan tertawa. Haha, aku tidak mengkhawatirkan saudara Long Jingtian dan yang lainnya. Mereka memiliki sedikit orang dan mereka seharusnya mampu bertahan dengan pil yang cukup. Ada banyak orang di dunia abadi, dunia surga, dan kekuatan Jino. Mereka harus telah menderita kerugian besar di planet ini. Saya hanya tidak tahu berapa banyak orang yang tersisa ketika mereka mencapai lantai 100, kata Long Ge sambil tersenyum. Pasti tidak akan banyak orang yang tersisa. Ketika tiba waktunya untuk memasuki harta karun Dewa Perang, peluang kita akan lebih besar. Baiklah, mari kita bagi air kolam malaikat dan ramuannya dan terus menyerang menara, kata Long Ge sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu kita akan menerima air dari kolam bidadari, kata Buddha sambil tersenyum, lalu meminta sedikit air dari kolam bidadari. Bagaimanapun, mereka belum menyeberang ke alam dewa, dan tubuh mereka belum telah bertransformasi. Mereka harus menyerap air kolam malaikat untuk memulihkan semangat juang mereka. Tentu saja, mereka juga bisa menggunakan ramuan untuk memulihkan semangat juang agak boros. Meskipun Buddha memiliki sumber daya terkaya di seluruh dunia peri, harta karun terkaya di seluruh dunia peri, langit, materi, dan bumi. Long Ge juga memberikan air kolam malaikat kepada para master di dunia Buddha, dan binatang baru yang bergabung dengan tim juga menerima air kolam malaikat dalam jumlah besar.
Bagaimanapun, Long Ge telah menjarah puluhan miliar ton air kolam malaikat sebelumnya. Dengan banyaknya air Angel Pool, lebih dari 20 orang tidak mungkin kehabisan. Setelah penyesuaian singkat, Long Ge dan yang lainnya melanjutkan. Di luar ruang tunggu di lantai 92 terdapat planet dari alam dewa. Kekuatan pengikat yang kuat dari planet alam dewa sangat membatasi kekuatan mental Long Ge dan yang lainnya planet ini. Seberapa besar? Namun, planet seperti itu di dunia kedewaan juga tidak memiliki aura langit dan bumi sedikitpun. Hanya ada sedikit energi kedewaan. Namun, energi kedewaan ini jelas lebih banyak daripada yang ada di tingkat ke-91 oleh planet ilahi ini juga telah mencapai tingkat pertempuran Qi Zun level 12. Ketika Long Ge dan yang lainnya memasuki lantai 92, momentum kuat yang mereka keluarkan segera mengingatkan para prajurit sihir tingkat rendah di lantai 92. Tentara sihir tingkat rendah menggunakan kristal komunikasi untuk memberitahu rekan satu tim mereka, dan kemudian dengan cepat berlari menuju Long Ge dan yang lainnya. Menurut pendapat mereka, tidak ada yang membobol menara selama puluhan ribu tahun keluar dari menara. Setelah mereka ditangkap dengan menteleportasi kristal, mereka dapat berteleportasi keluar, dan kemudian tidak akan ada kesulitan untuk kembali ke alam dewa, karena hukum langit dan bumi telah menetapkan bahwa tidak mungkin bagi manusia di dalam dewa alam untuk tinggal di alam bawah untuk waktu yang lama. Merasakan keterkejutan yang disebabkan oleh tentara sihir tingkat rendah yang bergegas, Long Ge dan yang lainnya tidak senang atau khawatir. Mereka masih melaju ke depan dengan tunggangannya. Jika ada yang ingin menghentikan mereka untuk bergerak maju, mereka pasti akan membasmi mereka tanpa ampun. Haha, langsung pergi ke ruang tunggu di lantai berikutnya dan kami akan membasmi siapapun yang berani menghentikan kami, kata Long Ge sambil tersenyum, memimpin Tao Ti Xiaohai, dan Huo Wu serta yang lainnya segera mengikuti. Xiao Ling berkata kepada Qilin Xiaobai dengan susah payah, Xiaobai, lari cepat, kita harus bertarung di depan tim. Qilin Xiaobai, yang telah berubah menjadi tubuh Qilin, menghadapi istrinya yang suka berperang dan hanya bisa menuruti permintaannya dan berlari maju dengan cepat. Long Ge dan yang lainnya takut kalau Xiao Ling dan yang lainnya melewatkan sesuatu, jadi mereka mengikuti tidak jauh di belakang. Setengah jam kemudian, gelombang pertama tentara sihir tingkat rendah muncul di jalur Long Ge dan yang lainnya, membentuk formasi untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya. Kali ini juga ada lebih dari 100 tentara sihir tingkat rendah, tetapi tingkat tempur mereka telah mencapai tingkat ke-12 Qi Zun, dan baju besi putih yang mereka kenakan lebih mempesona. Kali ini, aku, Xiao Ling, akhirnya bisa memimpin pembasmian. Xiao Ling tertawa, lalu mengarahkan Qilin Xiaobai untuk bergegas maju. Raungan Qilin Xiaobai, yang berubah menjadi tubuhnya sendiri, meraung dengan marah, menginjak tanah dengan cakar raksasanya, dan segera bergegas ke depan. Xiao Ling memiliki level tempur Qi Zun level 19, dan Xiaobai memiliki level tempur Qi Zun level 18. Kekuatan gabungan dari dua pukulan mereka tiba-tiba menjadi sangat kuat. Boom Xiao Ling, tinjunya dan cakar Xiaobai mengenai perisai Doqi yang terdiri dari lebih dari 100 tentara sihir tingkat rendah pada waktu yang hampir bersamaan, menyebabkan perisai Doqi meledak seketika. Puff puff. Saat perisai semangat juang hancur, lebih dari 100 prajurit dewa tingkat rendah memuntahkan darah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa serangan gabungan dari dua orang yang baru saja keluar dari sisi berlawanan akan cukup menghancurkan perisai semangat juang yang mereka bentuk bersama. Namun, mereka tidak mundur, karena aturan menara dewa perang adalah selama mereka mati dalam pertempuran, jiwa mereka dapat kembali ke alam dewa. Mereka bisa mendapatkan kebebasan baru di alam dewa. Meskipun mereka harus berlatih lagi di alam dewa, dan meskipun mereka harus melalui kesengsaraan ilahi lagi, jutaan tahun di menara dewa perang telah membuat mereka lelah bukan karena mereka tidak bisa basmi diri di menara dewa perang, tidak bisa saling membasmi, mereka sudah menyelesaikannya sendiri. Kini dihadapkan pada kesempatan seperti itu, tentu saja mereka tidak akan melewatkannya. Jadi, setelah tentara sihir tingkat rendah ini menyeka darah dari sudut mulut mereka, mereka juga menyerang Xiao Ling dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Tapi tidak ada gunanya menjadi gila sebelum kesenjangan level absolut, mereka hanya rentan. Xiao Ling menunggangi Xiaobai di depan, dan Long Ge serta yang lainnya juga datang dari sisi dan dengan cepat membasmi lebih dari 100 tentara sihir tingkat rendah satu per satu jiwa. Tidak ada jalan keluar, dan mereka menghilang antara langit dan bumi selamanya. Mereka yang cukup beruntung untuk melarikan diri dari jiwa akhirnya memperoleh kebebasan jenis lain, kembali ke dunia ilahi, dan memulai kehidupan baru mereka. Pertempuran hanya berlangsung 1 menit dan berakhir. Long Ge dan yang lainnya tidak berhenti sama sekali. Mereka hanya mengumpulkan armor dari senjata dewa tingkat rendah ini dan melanjutkan perjalanan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain di masa depan. Dalam perjalanan ke depan, Long Ge dan yang lainnya menghadapi beberapa gelombang tentara sihir tingkat rendah yang dicegat, tetapi mereka dengan mudah dikalahkan oleh Long Ge dan yang lainnya.
Setelah berlari selama sehari, Longge dan yang lainnya akhirnya menemukan portal menuju ruang tunggu di lantai 93 dan berteleportasi bersama. Longge dan yang lainnya meletakkan semua armor senjata dewa tingkat rendah yang diperoleh dalam pertempuran di depan Suanyuan Xiaoyu dan Suanyuan Qingwu. Hanya Suanyuan Xiaoyu dan Suanyuan Qingwu yang dapat mendaur ulang armor ini dan menyempurnakannya menjadi perlengkapan kelas atas. Xiaoyu, apakah menurutmu armor ini bisa didaur ulang? Longge bertanya. Saya akan mencoba memanaskannya kembali. Suanyuan Xiaoyu mengangguk, lalu dia dan Suanyuan Qingwu melemparkan baju besi putih ini ke dalam tungku pemurnian mereka. Longge dan yang lainnya juga mengambil kesempatan untuk beristirahat di dekatnya. Sitian belum pernah melihat armor senjata sihir tingkat rendah diperbarui, jadi dia memperhatikannya dengan cermat. 6 jam kemudian, Suanyuan Xiaoyu dan Suanyuan Qingwu bekerja sama untuk melebur kembali ratusan armor senjata dewa tingkat rendah. Apa yang keluar tidak lagi berwarna putih, tetapi berubah menjadi bahan hitam. Sitian terkejut saat melihat material ini dan berkata bahwa material hitam ini adalah material dari armor senjata dewa superiorku. Setelah bahan putih dari armor senjata dewa tingkat rendah dipanaskan kembali, bahan tersebut menjadi bahan dari armor senjata dewa tingkat atas, senjata ilahi. Longge bertanya. Jika Anda memberi saya sampel, saya seharusnya bisa memperbaikinya, kata Suanyuan Xiaoyu. Sampelnya ada di sini bersamaku. Kamu dapat mengambilnya dan melihatnya, kata Sitian. Dan kemudian mengeluarkan armor senjata dewa superior berwarna hitam dari cincin luar angkasa, efektivitas tempur kita pasti akan meningkat. Meningkat secara signifikan. Seberapa berguna armor senjata ilahi yang unggul ini? Longge bertanya. Pertahanannya sangat bagus, dan yang terpenting otomatis bisa menyerap energi dewa, kata Sitian. Sangat ajaib. Dengan kata lain, jika kita semua memiliki pelindung senjata ilahi yang unggul ini, kita semua dapat menyerap energi dewa dan memulihkan semangat juang kita, kata Tang Yidao dengan terkejut. Ya, Sitian mengangguk. Jika kita dapat menyerap energi dewa dan air kolam bidadari untuk memulihkan semangat juang kita, maka kecepatan pemulihan semangat juang kita akan sangat lambat, dan akan lebih mudah untuk menembus level tersebut, Longge berkata sambil tersenyum. Namun, bahan-bahan ini hanya cukup untuk memurnikan beberapa bagian. Sekitar 100 keping armor senjata dewa tingkat rendah dapat disempurnakan menjadi satu armor senjata dewa tingkat atas, kata Suanyuan Xiaoyu. Haha, jangan takut. Kita baru mencapai lantai 93 sekarang. Kita masih punya cukup uang untuk menjara armor sihir tingkat rendah ini, kata Longge sambil tersenyum. Yah, kita perlu menjara armor yang cukup secepat mungkin, karena di lantai 99, kita diharapkan menghadapi prajurit sihir tingkat menengah dengan level tempur 19, dan dengan kekuatan tempur kelompok kita saat ini, meskipun kita tidak takut pada Aratus ada banyak master level 19, tetapi sangat sulit untuk menang, kata Huowu. Yah, saat kita sampai di lantai 93, kita akan mencoba menjara sebanyak mungkin armor sihir tingkat rendah, kata Longge. Sepertinya kita akan menghadapi lebih banyak musuh dengan cara ini, Sitian mengingatkan. Saat aku mengeluarkan baju besi dari prajurit dewa tingkat tinggi, prajurit dewa tingkat rendah itu dapat memanggil 100 orang tambahan untuk mencegat kita. Jika masing-masing dari mereka kita mengeluarkan armornya, dengan armor senjata dewa yang unggul, kita mungkin menghadapi musuh yang 100 kali lebih kuat dari kita. Sepertinya begitu. Aku hampir lupa tentang ini, kata Longge sambil menepuk kepalanya. Jika kita menghadapi ahli level 19 yang 100 kali lebih kuat dari kita, kita pasti akan kalah. Bagaimanapun, ini memungkinkan kita menyerap energi dewa. Paling-paling, kita tidak bisa menggunakan peralatan ini, kata Suanyuan Xiaoyu. Bukan hanya kita tidak bisa menggunakannya, tapi kita juga harus menyimpannya. Begitu mereka dan kita memiliki armor superior hitam, serangan yang akan kita terima akan 10 kali lipat dari aslinya, kata Sitian dengan serius. Nah, bagaimana dengan pasukan alam abadi, alam Tian-Tian, dan Jino? Masing-masing pasukan mereka memiliki prajurit sihir yang unggul. Jika mereka mengeluarkan baju besi hitam, maka akan ada lebih banyak musuh yang menyerang mereka. Pasukan mereka pasti akan kuat saat itu. Kerugiannya serius, Longge mengangguk dan berkata. Yah, meskipun mereka memiliki pasukan dalam jumlah besar, mereka kehilangan banyak setiap saat, jadi mereka tidak akan memiliki banyak pasukan tersisa saat mereka mencapai lantai 100. Tang Yidao mengangguk. Bukankah Long Zizi ada di sana? Longge berpikir dalam benaknya. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah mengumpulkan cukup armor senjata dewa tingkat rendah sehingga saya memiliki cukup bahan untuk menyempurnakan armor senjata dewa tingkat atas, kata Suanyuan Xiaoyu. Baiklah, ayo pergi. Semakin cepat kita mendapatkan armor superior, kita akan semakin familiar dengan karakteristiknya. Longge mengangguk, dan kemudian memimpin dalam membuka pintu ruang tunggu di lantai 93.
Lantai 93 juga merupakan planet dewa. Tidak ada aura langit dan bumi di planet ini. Hanya ada sedikit aura dewa. Namun, aura dewa di sini lebih kaya daripada planet dewa ke-92, jadi master di planet dewa ini adalah prajurit dewa tingkat rendah yang tingkat tempurnya telah mencapai Qizun tingkat ke-13. Di planet dewa ini, karena batasan hukum langit dan bumi, level tempur para prajurit dewa tingkat rendah ini juga dibatasi. Kecuali mereka bisa pergi berperang di Menara Dewa, level tempur mereka adalah tingkat ke-13 dari Qizun. Oleh karena itu, semua prajurit dewa tingkat rendah yang tinggal di planet dewa ini memiliki mimpi. Impian ini adalah untuk keluar dari Menara Dewa Perang dan mendapatkan kebebasan baru. Satu-satunya cara untuk mendapatkan kebebasan adalah dengan membasmi para penyusup dan merebut teleportasi mereka kristal, lalu teleport keluar dari Menara Ares. Namun, belum ada seorang pun yang membobol Menara Dewa Perang bab 93 selama ratusan ribu tahun, karena mereka juga telah berubah dari harapan menjadi kekecewaan, dan dari kekecewaan menjadi keputusasaan. Namun, hari ini portal menuju Longe di lantai 93 dibuka kembali, dan banyak orang yang lewat masuk. Tiba-tiba, planet alam dewa di lantai 93 mendidih. Ratusan ribu tentara dewa tingkat rendah datang untuk mencegat para penyusup dikirim untuk membasmi mereka, jika tidak mereka akan dibasmi oleh Dewa Perang. Tentu saja ada keadaan khusus, seperti situasi di mana lawan memiliki prajurit dewa yang unggul, tetapi hal ini tidak mungkin dinilai dari permukaan. Jadi, setelah diskusi yang memanas, lebih dari 100 prajurit dewa tingkat rendah diberi tugas untuk mencegat Longge dan yang lain. Aku hanya bisa iri padamu. Haha, ini memang lantai 93, dan konsentrasi energi dewa sedikit lebih tinggi daripada di lantai 92, bukan, kata Sitian sambil tersenyum. Yah, kurasa musuh kita juga adalah prajurit dewa tingkat rendah yang tingkat tempurnya telah mencapai Qizun tingkat 13. Kita bisa menunggu mereka di sini, atau membasmi mereka secara langsung, kata Longge. Saya pikir lebih baik menyerang markas mereka, sehingga kita dapat mengumpulkan cukup banyak armor dewa tingkat rendah secepat mungkin. Tang Yidao berkata sambil tersenyum. Sekarang seluruh tubuhnya terintegrasi dengan seni dewa gila di 6 dewa membasmi styles, seluruh orang juga penuh dengan aura dingin dan suka berperang, jadi Longge dan yang lainnya sedikit terkejut dengan lamarannya. Namun, setelah terkejut, Longge pun menyetujui saran Tang Yidao, lagi pula, darah Longge juga merupakan darah keluarga Long yang suka berperang. Oke, ayo langsung ke markas senjata sihir tingkat rendah ini, kata Longge sambil tersenyum, dan kemudian kekuatan mentalnya menyebar. Namun, meskipun kekuatan mental Longge sudah sangat kuat, dia tidak mampu mendeteksi kecelakaan 10 mil jauhnya. Di dunia para dewa ini, kekuatan pengikat planet pada kekuatan spiritual terlalu kuat. Sayang sekali kita tidak tahu di mana markas mereka, kata Suanyuan Xiaoyu. Tunggu saja sebentar, saat mereka datang menyerang kita bisa menangkap salah satu dari mereka dan kemudian menginterogasi markas mereka, kata Longge. Setengah jam kemudian, Longge dan yang lainnya dikelilingi oleh lebih dari 100 tentara sihir tingkat rendah ini tepat 5 kali lipat dari jumlah mereka. Melihat kelipatan yang begitu rapi, Longge dan markas mereka harus memiliki kristal penghitung untuk mengamati jumlah orang yang keluar dari portal di ruang tunggu. Bixi Xiaobe juga memiliki salah satu kristal ini. Dia memiliki kristal di lantai itu. Dia juga pernah memilikinya sebelumnya, tetapi setelah dia menjadi tunggangan Huowu, kristal tersebut tertinggal di tingkat itu. Haha, tidak ada penantang selama ratusan ribu tahun. Hari ini, akhirnya ada begitu banyak penantang. Kami sangat senang, kata senjata sihir tingkat rendah sambil tersenyum, menunjukkan bahwa level tempurnya adalah Qizun. Armor tingkat ke-13 di sebelahnya, lebih dari 100 prajurit sihir tingkat rendah semuanya memiliki, hitam, ini adalah pakaian seragam mereka, dan level tempur mereka juga adalah Qizun tingkat ke-13. Kami juga sangat senang karena kami dapat mengumpulkan cukup banyak armor sihir tingkat rendah, kata Longge sambil tersenyum. Melihat kata-kata arogan Longge, wajah prajurit sihir tingkat rendah menjadi gelap. Serahkan kristal teleportasimu, kalau tidak aku akan membasmimu tanpa ampun, kata perwakilan dari senjata sihir tingkat rendah. Datang dan ambil jika kamu bisa. Tidak ada kata menyerah dalam kamus kami. Sebaliknya, kami harus menanyakan di mana markasmu, jika tidak kami akan membasmimu tanpa ampun. Longge berkata gayung bersambut. Melihat situasi seperti itu, para prajurit sihir tingkat rendah yang selamat dari kesengsaraan ilahi akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan mengambil tindakan terhadap Longge dan yang lainnya sebanding dengan orang-orang dari neraka ini. Tampaknya mereka yang datang untuk mendobrak menara dewa perang pastilah orang-orang dari neraka untuk selamat dari kesengsaraan ilahi, karena mereka akan menyerbu masuk dan membasmi tanpanya keberatan apapun. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak selamat dari kesengsaraan ilahi. Meskipun mereka tidak selamat dari kesengsaraan ilahi,
kekuatan tempur mereka sangat kuat, dan Si Tian juga merupakan orang yang selamat dari kesengsaraan ilahi tentu saja tidak menganggap serius senjata dewa tingkat rendah ini. Basmi prajurit sihir tingkat rendah berteriak dengan keras, dan kemudian lebih dari 100 prajurit sihir tingkat rendah bergegas menuju Long Ge dan yang lainnya dengan berbagai senjata. Basmi Long Ge juga berkata sambil tersenyum, lalu memimpin Huo Wu dan yang lainnya untuk membasmi dengan senjata masing-masing. Seluruh pertempuran tidak seimbang sama sekali. Begitu mereka bertemu, prajurit sihir tingkat rendah itu akan selalu lebih kuat daripada prajurit sihir tingkat rendah mereka. 1 menit kemudian, pertempuran berakhir, dengan lebih dari 100 tentara sihir tingkat rendah dan hanya 1 yang masih hidup. Katakan padaku di mana markas prajurit dewa tingkat rendahmu berada. Jika kamu tidak memberitahuku, jiwamu akan hancur. Long Ge memandangi prajurit dewa tingkat rendah yang tersisa dan berkata dengan dingin. Aku berkata, tapi setelah aku mengatakannya, kamu hanya perlu membasmiku tanpa menghancurkan jiwaku, kata prajurit dewa tingkat rendah dengan ketakutan. Jangan khawatir, aku orang yang baik, kata Long Ge sambil mencibir. Oke, ini kristal komunikasi. Beberapa prajurit sihir tingkat rendah seharusnya sedang dalam perjalanan, dan arah markas juga terekam di sana, kata prajurit sihir tingkat rendah, lalu mengeluarkan kristal teleportasi dari cincin luar angkasa. Long Ge mengulurkan tangan dan mengambilnya, dan segera mengetahui situasi markas besar di lantai 93. Oke, kamu bisa bebas sekarang, kata Long Ge, lalu dia langsung menghajar senjata sihir tingkat rendah menjadi abu terbang dengan 1 telapak tangan, karena jiwa dari senjata sihir tingkat rendah tidak ada, mengatasi keterbatasan tubuhnya, dia langsung dibawa kembali ke alam dewa oleh langit dan bumi. Jiwa-jiwa ini hanya dapat berlatih lagi setelah kembali ke alam dewa, dan jiwa prajurit dewa tingkat rendah adalah yang paling lemah. Jiwa dalam keadaan itu seringkali menjadi makanan lezat di mulut prajurit dewa lainnya, jiwa-jiwa ini para prajurit sihir tingkat rendah hanya bisa mencobanya. Setelah mendapatkan kristal komunikasi tentang markas senjata sihir tingkat rendah, Long Ge juga tersenyum dan berkata kepada Tang Yidao dan yang lainnya ayo pergi dan basmi markas senjata sihir tingkat rendah. Oke, Tang Yidao dan yang lainnya mengangguk, lalu menaiki tunggangan mereka bersama menuju markas besar senjata ilahi. 10 menit setelah Long Ge dan yang lainnya berlari keluar, mereka bertemu dengan kelompok lain yang terdiri dari lebih dari 100 prajurit sihir tingkat rendah. Tentara sihir tingkat rendah ini datang setelah menerima berita bahwa kelompok prajurit sihir tingkat rendah sebelumnya telah dimusnahkan. Basmi. Ketika mereka melihat Long Ge dan yang lainnya, para prajurit sihir tingkat rendah ini tidak berhenti sama sekali dan bergegas mendekat sambil berteriak oleh karena itu, mereka lebih berani, mungkin karena keberanian mereka dapat menyelamatkan jiwa mereka, sehingga mereka dapat kembali ke alam dewa dan mendapatkan kebebasan hidup bertahun-tahun tanpa kemajuan dalam kekuatan tidak cocok untuk mereka. Itu terlalu menjengkelkan bagi mereka, jadi mereka memilih untuk bertarung dengan berani. Basmi kata Long Ge sambil tersenyum, dan kemudian memimpin tim untuk menyerang ke depan. Long Ge tidak memiliki banyak belas kasihan pada prajurit sihir tingkat rendah ini, mungkin untuk prajurit sihir tingkat rendah ini, basmi mereka dan biarkan mereka kembali ke dunia ilahi. Jadi, Xiaoling bergegas ke depan dan membasmi dengan gembira. Semenit kemudian, pertempuran selesai. Long Ge dan yang lainnya melenyapkan musuh tanpa kerusakan apapun, lalu mengumpulkan armor dari prajurit sihir tingkat rendah ini dan terus berlari menuju markas prajurit sihir tingkat rendah. Sepanjang jalan, meskipun mereka menghadapi beberapa gelombang tentara sihir tingkat rendah yang dicegat, mereka semua dengan mudah dibasmi oleh Long Ge dan yang lainnya. Armor tentara sihir tingkat rendah juga dikumpulkan lebih banyak, tapi tetap saja tidak cukup, jadi Long Ge dan yang lainnya Anda harus membobol markas senjata sihir tingkat rendah. Setengah jam kemudian, Long Ge dan yang lainnya berlari ke sebuah kastil besar. Kastil dengan radius ribuan mil ini adalah kastil alam dewa. Di depan kastil, puluhan ribu tentara dewa tingkat rendah telah berada berkumpul dengan padat, dan di dalam kastil miliki lebih banyak senjata sihir tingkat rendah. Melihat begitu banyak tentara sihir tingkat rendah, Long Ge dan yang lainnya bergegas masuk tanpa berhenti sama sekali. Basmi dan rebut cukup banyak baju besi dari prajurit dewa tingkat rendah, teriak Long Ge dengan keras, lalu dia memimpin dan mengendarai Tao Ti Xiaohai menuju barisan prajurit dewa tingkat rendah di depannya ada ratusan. Basmi Tang Yidao juga berteriak keras, dan bergegas maju ke arah Yai Zhen Xiaodou. Terinfeksi oleh semangat kepahlawanan Long Ge, Tang Yidao tidak takut. Meskipun mereka tidak selamat dari bencana ilahi, tingkat pertempuran mereka jauh lebih tinggi daripada prajurit dewa tingkat rendah ini yang selamat dari malapetaka ilahi, karena mereka tidak punya alasan untuk takut. Membasmi Xiaoling adalah hal yang paling membahagiakan. Dia paling menyukai pertempuran seperti ini, itulah sebabnya dia mengikuti Long Ge. Mungkin dia akan menyerah pada pertarungan ini suatu hari nanti setelah dia dan Qilin Xiaobei memiliki anak mereka sendiri tentang pertempuran dan pembasmian. Tentu saja,
Orang lain yang membasmi tidak jauh di belakang, dan mereka juga bergegas maju untuk membasmi mereka. Sebuah tim yang terdiri lebih dari 20 orang, dengan setiap 2 orang menunggangi kuda, bergegas maju dalam koordinasi. Puluhan ribu tentara sihir tingkat rendah dikejutkan oleh momentum Long Ge dan yang lainnya. Mereka tidak menyangka Long Ge dan yang lainnya akan berani menyerang markas mereka, dan mereka tidak menyangka Long Ge dan yang lainnya akan berani menyerang markas mereka akan benar-benar menghadapi puluhan ribu barisan mereka. Setelah dikejutkan, mereka juga dibuat marah oleh Long Ge dan yang lainnya, dan kemudian mereka juga menjadi berdarah. Kemudian, formasi persegi yang mereka bentuk juga bergegas ke tanah. Membasmi 100 orang dan berteriak pada saat yang sama mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi puluhan ribu orang menyerang pada saat yang sama dan berteriak pada saat yang sama. Teriakan tersebut menggemparkan dunia, dan momentum serangannya sangat besar, goncangan. Boom, boom, boom. Tanah berguncang, dan seluruh planet tampak berguncang karena serangan puluhan ribu orang. Namun, tuduhan ini hanyalah awan di mata Long Ge dan lainnya. Dalam sekejap mata, Long Ge dan timnya yang terdiri lebih dari 20 orang menyerang bersama dengan tim yang terdiri dari puluhan ribu orang. Boom! Long Ge mengeluarkan pedang Dewa Perang dan mengayunkannya. Energi pedang putih besar keluar langsung di sepanjang pedang, berubah menjadi cahaya pedang setinggi 100 kaki, dan langsung mengenai barisan ratusan sihir tingkat rendah tentara di depannya, menyebabkan ledakan besar. Barisan 100 orang itu seperti tahu, dipotong menjadi 2 oleh cahaya pedang. Setiap orang yang terkena cahaya pedang meledak secara fisik, dan beberapa bahkan jiwa tidak dapat melarikan diri. Dengan kekuatan yang begitu kuat, Long Ge mengendarai Tao Ti Xiao Hai dan bergegas ke dalam formasi prajurit sihir tingkat rendah. Dia bergegas ke kiri dan ke kanan. Setiap kali pedang menyerang, senjata sihir tingkat rendah selalu meledak. Ge adalah musuh dengan pedang, tidak ada yang bisa menghentikan Long Ge sejenak. Long Ge sepertinya berada di tanah tak bertuan. Setelah membasmi satu dan kemudian yang lain, setelah membasmi satu tim dan kemudian tim lainnya, Long Ge sepertinya telah melupakan niat awal mengumpulkan baju besi dari prajurit sihir tingkat rendah, dan hanya tahu cara membasmi dengan gila-gilaan melihat Long Ge yang begitu ganas. Hati mereka yang berlumuran darah dan kegilaan semuanya terangsang, dan mereka bergegas menuju Long Ge dengan gila-gilaan, menggunakan segala macam gerakan terbaik mereka untuk menyerang Long Ge. Namun, serangan mereka tidak efektif terhadap Long Ge. Semua gerakan dalam jarak 100 meter yang diselimuti oleh kekuatan spiritual Long Ge terdeteksi oleh kekuatan spiritual Long Ge, dan kemudian ditampilkan dengan jelas di benak Long Ge kemudahannya, mengandalkan peluang musuh berkali-kali untuk membasmi musuh satu demi satu. Senjata sihir tingkat rendah tidak dapat melukai Long Ge sama sekali, tetapi Long Ge dapat dengan mudah membasmi prajurit sihir tingkat rendah. Sekarang Long Ge adalah eksistensi yang tak terkalahkan, dewa kematian yang tak terkalahkan. Tepat ketika Long Ge menunjukkan kekuatan besar, Tang Yidao mengendarai Yasu Xiaodou dan bergegas menuju Dewa Perang tingkat rendah. Saya melihat seluruh tubuh Tang Yidao terbungkus dalam semangat juang merah. Ini adalah semangat juangnya sendiri, dan dikelilingi oleh kabut hitam. Ini adalah cara dia bergabung dengan seni dewa gila barisan prajurit dewa tingkat rendah di depannya, dan kemudian berteriak dengan suara rendah 6 gaya pembasmi Dewa Shadow Jue. Setelah teriakan rendah ini, potongan pisau terbang putih melilit tubuh Tang Yidao. Pisau terbang ini berputar di sekitar tubuh Tang Yidao, mengandung kekuatan yang sangat besar. Kemudian Tang Yidao membawa pisau terbang cepat itu bersamanya tentara sihir tingkat. Cici-cici, sama seperti memotong melon dan sayuran, tidak ada prajurit sihir tingkat rendah yang bisa menghentikan pisau terbang putih yang mengelilingi Tang Yidao. Setiap pisau terbang putih terbang dengan tergesa-gesa, membasmi bawahannya menjadi 2 bagian. 2 pisau terbang lewat, memotong senjata sihir tingkat rendah menjadi beberapa bagian. Di bawah ribuan pisau terbang yang mengelilingi Tang Yidao, senjata sihir tingkat rendah belum sampai ke barisan perlawanan bagian-bagian. Karena pisau terbangnya terlalu cepat, para prajurit dewa tingkat rendah itu mati jauh sebelum darah mereka tertumpah. Namun, salah satu jiwa prajurit dewa tingkat rendah lolos secara kebetulan dan kembali ke dunia dewa melarikan diri. Kalah. Saat ini, mata Tang Yidao memerah, dia tidak memiliki belas kasihan sama sekali, dia hanya tahu bagaimana cara terus membasmi senjata sihir tingkat rendah ini. Saat Tang Yidao bertarung dengan gila-gilaan, Xiaoling dan yang lainnya juga meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa. Ledakan naga api teriak Xiaoling dengan keras, dan kemudian energi pertarungan atribut api berwarna merah meledak di sekujur tubuhnya, lalu dia melambaikan tangan merah mudanya, dan tiba-tiba seekor naga merah raksasa bergegas menuju formasi senjata sihir tingkat rendah di sisi yang berlawanan. Aum naga merah raksasa itu meraung dengan kekuatan besar saat ia menyerang langsung ke arah barisan prajurit dewa tingkat rendah. Boom naga merah raksasa meledak di dalam barisan prajurit dewa tingkat rendah, langsung meledakkan barisan yang terdiri dari 100 prajurit dewa tingkat rendah hingga berkeping-keping,
dan prajurit dewa tingkat rendah itu langsung dibombardir ke dalam truk, hanya sejumlah kecil prajurit dewa tingkat rendah yang dapat melarikan diri dari Yuan Shen, dan sisanya menghilang antara langit dan bumi. Menghadapi roh-roh kecil yang begitu kejam, barisan-barisan itu mundur satu demi satu. Mereka tidak ingin jiwa itu lenyap, ia akan lenyap selamanya. Melihat barisan yang mundur, Xiaoling tidak bisa berkata-kata, jadi dia berkata kepada Qilin Xiaobai, cepat maju, ayo terus bertarung. Haha, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Setelah berubah menjadi tubuhnya sendiri, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terus bergegas menuju susunan persegi lainnya. Gaya bertarung Xiaoling yang kejam membuat barisan-barisan itu mundur. Gaya bertarung dari Fighting Victory Buddha juga sama kejamnya, dia mengambil lingkaran emas itu dan mengubahnya menjadi tongkat yang tebal, dan kemudian tongkat besar itu langsung mengenai ratusan prajurit sihir tingkat rendah. Di dalam barisan prajurit dewa tingkat rendah, barisan prajurit dewa tingkat rendah langsung dihancurkan menjadi daging cincang, dan banyak jiwa prajurit dewa tingkat rendah itu diledakkan ke dalam ketiadaan. Prajurit dewa tingkat rendah itu dia juga memilih untuk mundur. Sebagai senjata dewa yang unggul, Xi Tian juga menggunakan efektivitas tempur yang sangat kuat. Hanya saja dia membuat cetakan tangan yang besar. Cetakan tangan ini langsung dibombardir dari udara, seperti telapak tangan besar, langsung meledakkan barisan senjata dewa tingkat rendah sangat mendominasi. Singkatnya, semua orang di tim Long Ge dengan mudah membasmi barisan senjata sihir tingkat rendah di depan mereka, dan pertempuran berakhir dengan cepat. 10 menit kemudian, setelah Long Ge dan yang lainnya membantai puluhan ribu prajurit sihir tingkat rendah, prajurit sihir tingkat rendah yang tersisa berkerumun di dalam kastil dan tidak berani keluar, kekuatan tempur super telah mengejutkan mereka. Mungkin begitu mereka keluar, tubuh mereka hancur dan tubuh serta jiwa mereka hancur. Oleh karena itu, mereka tidak lagi berani melancarkan serangan apapun. Pada saat ini, Long Ge dan yang lainnya juga berhenti membasmi. Bagaimanapun, mereka tidak datang ke sini untuk membasmi orang. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan cukup baju besi senjata dewa tingkat rendah. Melihat puluhan ribu armor senjata dewa tingkat rendah yang hancur di tanah, Xuan Yuan Xiaoyu menggelengkan kepalanya dengan getir. Jika dia ingin mendaur ulang armor ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkannya. Melihat ekspresi pahit Xuan Yuan Xiaoyu, Long Ge segera berteriak kepada prajurit sihir tingkat rendah di kastil, buang 3.000 keping baju besi prajurit sihir tingkat rendah, jika tidak kota akan dibantai. Setelah prajurit sihir tingkat rendah saling memandang, mereka hanya bisa mengikuti perintah Long Ge dan mengirimkan 3.000 set baju besi rapi ke Long Ge dan yang lainnya. Melihat 3.000 set armor rapi di depannya, Xuan Yuan Xiaoyu tersenyum dan berkata, haha, dengan 3.000 set armor senjata dewa tingkat rendah ini, itu sudah cukup untuk menyempurnakan 30 potong armor tingkat tinggi senjata tingkat dewa. Oke, ayo naik ke level berikutnya, kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, kata Xuan Yuan Xiaoyu sambil tersenyum, dan kemudian dia memasukkan 3.000 set armor senjata sihir tingkat rendah ke dalam cincin luar angkasa di bawah pengawasan enggan dari tentara sihir tingkat rendah, dan kemudian berlari ke ruang tunggu berikutnya, lantai. 1 jam kemudian, Long Ge dan yang lainnya menemukan portal menuju ruang tunggu di lantai 94 dan masuk. Ada banyak portal seperti itu di setiap planet, tetapi penjaga di planet ini tidak bisa masuk, hanya pemecah menara yang bisa masuk. Ini adalah aturan menara Dewa Perang, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Di ruang tunggu di lantai 94, Xuan Yuan Xiaoyu dengan rapi meletakkan 3.000 keping baju besi sihir tingkat rendah di tanah, dengan cahaya bersinar di matanya. Inilah yang biasanya dirasakan oleh seorang pemurni ketika dia menemukan bahwa ada bahan yang bagus untuk dimurnikan. Selanjutnya, saya akan menghabiskan waktu 1 bulan untuk menyempurnakan armor senjata ilahi yang unggul, kata Xuan Yuan Xiaoyu kepada Long Ge. Baiklah, mari kita perbaiki perlahan-lahan. Kita punya cukup waktu untuk menunggu. Lagi pula, kecepatan memasuki menara di dunia peri, dunia surga, dan kekuatan Jinwo jauh lebih lambat daripada kita. Bahkan jika kita menyia-nyiakan 1 bulan, kita tetap saja lebih cepat dari mereka. Long Ge kata sambil tersenyum. Dan percuma mereka lebih cepat dari kita. Di lantai 100, jika mereka meletakkan semua token di tempat yang ditentukan dan token kita belum dimasukkan, mustahil mereka bisa memasuki harta karun Dewa Perang. Jalan Xi Tianxiao. Yah, kalau begitu, aku punya cukup waktu untuk menyempurnakan armor senjata dewa yang unggul, kata Xuan Yuan Xiaoyu sambil tersenyum. Pada bulan berikutnya, Xuan Yuan Xiaoyu dan Xuan Yuan Qingwu mulai mendaur ulang 3.000 buah armor senjata dewa tingkat rendah, dan menyempurnakan Long Ge dan armor senjata dewa superior mereka sesuai dengan template armor senjata dewa tingkat superior Xi Tian. Long Ge di setiap lantai memiliki cukup ruang untuk Long Ge dan yang lainnya berlatih. Long Ge tidak mengambil relik Buddha, jadi levelnya masih berada di tingkat ke-8 Qizun. Selama periode ini,
Long Ge perlu menyerap cukup air dari kolam malaikat untuk meningkatkan secara perlahan, dan pada saat yang sama, dia perlu melakukannya meningkatkan kekuatan mentalnya. Saat Long Ge sedang berlatih, Huo Wu ada di sampingnya untuk melindunginya. Tang Yidao dan yang lainnya juga bertarung satu sama lain di ruang tunggu. Mereka menemukan bahwa tidak peduli seberapa sengitnya mereka bertarung, mereka tidak akan merusak ruang tunggu sama sekali. Oleh karena itu, ruang tunggu menjadi tempat terbaik bagi mereka untuk bertarung. Di ruangan tempat Long Ge berada di ruang tunggu. Long Ge direndam dalam air kolam malaikat dan terus-menerus menyerap air kolam malaikat. Karena dibutuhkan banyak energi untuk meningkatkan dari Qi Zun tingkat ke-8 ke Qi Zun tingkat ke-9, bahkan jika Long Ge terus melakukannya, menyerap air kolam malaikat, Long Ge tidak akan bisa melakukan ini. Tingkatkan dengan cepat, Long Ge mulai mencoba membiarkan kekuatan spiritual memasuki dantiannya. Karena kekuatan spiritual Long Ge bisa memasuki dantian terakhir kali, sekarang lebih mudah bagi Long Ge untuk memasuki ruang dantian lagi. Di ruang tak terbatas di dalam dantian Long Ge, sosok yang dibentuk oleh kekuatan spiritual Long Ge tertahan di kehampaan. Saat kekuatan spiritual Long Ge menjadi lebih kuat, bayangan ini menjadi sangat dekat dengan tubuh Long Ge. Haha, masih ada 90 galaksi di dantian. Ketika saya memiliki 100 galaksi, saya kira saya bisa naik ke Qi Zun tingkat ke-9. Long Ge melihat ke 80 galaksi di depannya dan berkata sambil tersenyum, dan lalu terbang menuju salah satu galaksi. Ada galaksi kecil khusus di galaksi ini, tata surya ini, hanya ada satu planet yang memiliki kehidupan, bumi. Setelah beberapa saat, Long Ge mencapai langit di atas bumi. Pada saat ini, Long Ge merasa makhluk-makhluk di bumi sedang berlatih dengan serius. Saat mereka berlatih, kekuatan spiritual mereka terus berkembang, dan kekuatan spiritual Long Ge juga terus berkembang. Haha, mereka berlatih dengan rajin. Mereka mulai meningkatkan kekuatan mentalku. Biarkan aku pergi dan melihat bagaimana mereka berlatih. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu melayang ke bumi. Bumi masih dalam tahap barbar. Makhluk-makhluk itu bercocok tanam di tempatnya masing-masing, dan tidak ada konflik kepentingan satu sama lain, karena energi spiritual langit dan bumi di bumi sudah cukup untuk mereka serap hari mereka berkultivasi ke tingkat yang sangat kuat. Mereka akan berkultivasi sejauh energi spiritual langit dan bumi di bumi tidak dapat memuaskan mereka, mereka pasti akan bertarung satu sama lain untuk bersaing memperebutkan energi spiritual langit dan bumi. Long Ge berdiri di bumi dan merasakan perbedaan waktu antara bagian dalam dan luar dantian. Sekarang, 365 hari berlalu di dalam dantian, sementara hanya 1 hari berlalu di luar akan bisa hidup lebih lama daripada di luar. Berlatih selama 364 hari. Sayang sekali hanya kekuatan mental yang diperbolehkan masuk, dan kekuatan mental tidak dapat dikembangkan sendiri, jadi makhluk-makhluk ini hanya dapat dibudidayakan secara perlahan, kata Long Ge dengan suara yang dalam, semakin kuat makhluk-makhluk ini dalam budidaya, semakin kuat kekuatan mentalku. Bagaimana kita bisa membuat makhluk-makhluk ini berlatih lebih cepat? Long Ge berpikir, lalu melihat energi spiritual langit dan bumi yang terbentuk oleh air dari kolam bidadari yang terus-menerus datang dari luar dantian, lalu tiba-tiba berkata haha, energi spiritual langit dan bumi berlimpah. Tentu saja makhluk-makhluk ini dapat berkembang biak dengan cepat, tetapi energi spiritual langit dan bumi ini tidak ditentukan oleh saya. Itu ditentukan oleh tingkat semangat juang saya. Tingkat semangat juang saya menentukan jumlah total semangat juang di planet ini. Long Ge terus berpikir, jumlah total energi spiritual langit dan bumi tetap tidak berubah, tapi saya dapat mengubah distribusi energi pertempuran. Long Ge berpikir, lalu melambaikan tangannya, dan segera memasang pembuluh darah spiritual di ratusan gunung besar di bumi. Pembuluh darah spiritual ini menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya, dan segera membentuk suatu area dengan energi spiritual surga dan bumi yang relatif kuat bumi. Di sini kecepatan budidaya biologis di daerah tersebut telah meningkat pesat, dan di pegunungan ini, beberapa materi surgawi, harta duniawi, dan bahkan batu spiritual akan dibudidayakan di masa depan. Setelah melakukan semua ini, Long Ge tersenyum dan mengangguk, lalu kekuatan mentalnya meninggalkan dantiannya dan kembali ke tubuhnya. Long Ge tidak tahu bahwa setelah dia memasang pembuluh darah spiritual ini, makhluk-makhluk di bumi mulai menyadarinya, jadi mereka mulai bertarung sampai mati untuk mendapatkan pembuluh darah spiritual tersebut dunia, mereka yang kalah bisa dibasmi, atau mereka hanya bisa memilih untuk berlatih perlahan di beberapa bukit yang energi spiritual langit dan bumi tandus. Namun seleksi alam semacam ini juga telah melahirkan manusia-manusia yang kuat sehingga menyebabkan makhluk-makhluk di muka bumi berkembang ke arah perbedaan hierarki. Long Ge, yang kembali ke tubuhnya, mulai menyerap air kolam malaikat lebih cepat. Namun, tidak peduli bagaimana Long Ge menyerap air kolam malaikat, tingkat semangat juang Long Ge tetap berada di tingkat ke-8 Qi Zun, tetapi berubah dari Qi Zun. Qi Zun tingkat menengah ke-8 hingga tingkat Qi Zun.
Dia hanya berada pada tahap akhir dari Qizun tingkat ke-8. Namun, Long Ge tidak terburu-buru untuk meningkatkan. Jika dia berusaha sekuat tenaga sekarang, dia dapat mencapai kekuatan tahap awal dari Jenderal Dewa tingkat rendah. Mungkin karena mentalitas Long Ge yang tidak tergesa-gesa sehingga butuh 20 hari bagi Long Ge untuk menyerap cukup air dari kolam malaikat untuk naik dari Qizun tingkat ke-8 ke tahap awal tingkat ke-9. Ding saya melihat kilatan cahaya putih di tubuh Long Ge, dan dia dipromosikan dari Qizun tingkat 8 ke Qizun tingkat 9. Setelah peningkatan, Long Ge terus menyerap air dari kolam malaikat dan mengkonsolidasikan tingkat semangat juangnya. Setelah 6 jam penyerapan, Long Ge akhirnya mengkonsolidasikan tingkat semangat juangnya pada tahap awal Qizun tingkat ke-9. Setelah peningkatan, Long Ge mulai melihat ke dalam tubuhnya. Long Ge menemukan bahwa ketangguhan kulit, tulang, dan ototnya sangat dekat dengan peralatan perak ilahi tingkat rendah diatasi. Namun, kekuatan mental Long Ge telah meningkat pesat lagi. Secara keseluruhan, level tempur Long Ge kini telah mencapai level menengah dari Dewa Jenderal tingkat bawah Hong Fei. Kedua belah pihak menggunakan kekuatan penuh mereka. Diperkirakan Long Ge yakin akan menang. Setelah memiliki kekuatan yang begitu kuat, Long Ge juga tersenyum dan membuka matanya. Ketika Long Ge membuka matanya, dia melihat senyuman hangat Huo Wu, tapi ada sedikit kerinduan dalam senyuman ini. Saudara Long, selamat telah mencapai Qizun tingkat ke-9, kata Huo Wu sambil tersenyum. Baiklah Wu, apakah kamu merindukan Xing Yun dan Yi? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Mata Huo Wu memerah. Jika kamu mau, jangan memasuki harta karun Dewa Perang saat kamu mencapai lantai 100, kata Long Ge. Tidak, aku harus masuk. Jika aku tidak masuk, aku tidak tahu kapan aku bisa melihatmu. Dan jika kita masuk, jika kita mendapatkan harta karun itu, kita pasti akan lebih percaya diri dalam mengatasi keilahian, kesengsaraan. Setelah kita melewati kesengsaraan ilahi, kita tidak akan punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama Xing Yun dan Yi. Huo Wu berkata dengan tegas. Melihat Huo Wu yang begitu bertekad, Long Ge tidak bisa berkata apa-apa karena dia tidak ingin Huo Wu pergi, jadi dia berkata baiklah, kalau begitu kita akan menemani Xing Yun dan Yi setelah kita meninggalkan menara pertempuran. Aku tidak tahu seperti apa rupa mereka pada saat itu. Berapa umurnya? Butuh waktu lama untuk membobol menara Dewa Perang. Sudah lebih dari 3 bulan sejak Long Ge dan yang lainnya menerobos ke menara Dewa Perang lantai 100, mereka harus menunggu pasukan lain masuk ke lantai 100. Semua orang hanya bisa membuka harta karun Dewa Perang setelah mencapai lantai 100. Setelah memasuki harta karun Dewa Perang, Anda tidak tahu berapa lama akan memakan waktu lama untuk mendapatkan harta karun itu. Saat kita pergi ke menara pertempuran, mereka mungkin akan mulai mengerti, kata Huo Wu sambil tersenyum. Baiklah, setelah kita mendapatkan harta karun itu, kita akan keluar menemui mereka, kata Long Ge sambil tersenyum, matanya penuh tekad. Tepat sebelum memasuki harta karun Dewa Perang, dia harus menerobos ke lantai 100 God of War Tower yang menunjukkan bahwa standar untuk memasuki God of War Tower sangat tinggi. Entah berapa banyak kesulitan yang akan mereka hadapi saat memasuki God of War Tower dan lainnya, semakin baik mereka bisa bertahan hidup di menara God of War. Long Ge, yang telah mencapai tingkat menengah Dewa Jenderal tingkat rendah, memiliki kepercayaan diri yang besar. Mendengar apa yang dikatakan Long Ge, Huo Wu juga tersenyum dan mengangguk. Bagaimanapun, mereka telah melalui terlalu banyak kesulitan. Dia toh tidak ingin meninggalkan Long Ge, dan Long Xing Yun serta Long Yi dirawat oleh keluarga Long, keluarga pertama di neraka. Ayo pergi dan lihat apakah Xia Yu telah menyempurnakan armor senjata ilahi yang unggul. Long Ge berkata sambil tersenyum, lalu berjalan keluar ruangan. Huo Wu mengangguk dan mengikuti. Di lobi ruang tunggu, Xuanyuan Xia Yu dan Xuanyuan King Wu sedang menyempurnakan armor senjata ilahi yang unggul. Awalnya, mereka mengira akan memakan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan pemurniannya, tetapi latihan menjadi sempurna dalam menyempurnakan senjata tersebut. Semakin banyak Anda menyempurnakannya, semakin cepat prosesnya. Sekarang setelah 20 hari pemurnian, 29 set armor senjata ilahi tingkat lanjut telah disempurnakan, dan hanya set terakhir yang tersisa. Ketika Long Ge dan Huo Wu berjalan ke arah mereka dan menyaksikan mereka memurnikan, set baju besi senjata dewa canggih yang ke-30 secara resmi dirilis. Xuanyuan Xia Yu dan Xuanyuan King Wu saling memandang dan tersenyum, lalu menyeka keringat di dahi mereka dan menghela nafas lega. Menyempurnakan tanpa tidur selama lebih dari 20 hari memang membuat mereka sedikit lelah, tetapi itu meningkatkan kekuatan mental mereka banyak. Setelah hari-hari pemurnian ini, mereka tidak hanya meningkat dalam kekuatan spiritual, tetapi juga dalam semangat juang. Xia Yu, apakah kamu sudah selesai memperbaikinya? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Ya, Xuanyuan Xia Yu mengangguk, lalu melepaskan perisai Doqi yang digunakan untuk memurnikan senjata.
Terima kasih atas kerja kerasmu, kata Long Ge sambil tersenyum. Haha, ini semua untuk semua orang, kata Xuanyuan Xiaoyu sambil tersenyum, dan kemudian mengeluarkan 30 set armor senjata dewa canggih dari cincin luar angkasa memancar dari mereka. Kilau, saat 30 set armor senjata dewa canggih ini dikeluarkan, gelombang kecil energi dewa menyebar ke segala arah, segera menarik Tang Yidao dan yang lainnya yang bertarung satu sama lain. Xiaoyu, itu luar biasa. Kamu telah menyempurnakan 30 set armor senjata dewa tingkat lanjut dengan sangat cepat. Apakah kamu punya satu untukku? Xiao Ling berlari dan bertanya. Tentu saja, setiap orang memiliki perangkatnya sendiri. Anda yang memilih sendiri, kata Xuanyuan Xiaoyu sambil tersenyum. Xiaoyu, kamu yang memilih dulu, kamu bekerja keras untuk menyempurnakan senjata, kata Long Ge sambil tersenyum. Xuanyuan Xiaoyu memandang Long Ge, lalu tersenyum dan berkata oke. Karena itu, Xuanyuan Xiaoyu dan Xuanyuan Qingwu memilih 2 set armor senjata dewa superior dan setelah mereka memilih, Long Ge dan yang lainnya masing-masing mengambil salah satu armor senjata dewa superior dan memakainya. Aku bilang tidak ada salahnya mengikuti Suster Hu. Lihat, aku punya sepasang baju besi dari senjata ilahi yang unggul bahkan sebelum aku mencapai alam dewa. Aku pasti akan lebih beruntung di masa depan. Xiao Bei berkata dengan tersenyum, lalu kenakan armor superior. Armor senjata dewa superior ini dapat menyusut sesuka hati, dan Xuanyuan Xiaoyu dan Xuanyuan Qingwu telah menambahkan beberapa formasi pada mereka. Kekuatan armor senjata dewa superior ini bahkan lebih besar dari kekuatan aslinya, dan kekuatan pertahanannya juga sangat ditingkatkan. Aku juga mendapatkan armornya. Aku tidak seberuntung kamu. Taoti Xiaohai tertawa di sampingnya, dan kemudian memamerkan armor senjata sihir superior di tangannya. Apakah kamu tidak memanfaatkanku? Kata Bi Xiaobai. Mungkin karena kamu memanfaatkanku, kata Taoti Xiaohai sambil tersenyum. Melihat Biksi Xiaobai dan Taoti Xiaohai berdebat, Long Ge dan Huo Wu juga tertawa. Mereka sangat ingin melihat situasi ini. Dikatakan bahwa lebih banyak pertengkaran dapat membina hubungan akan sempurna jika tunggangan mereka juga bisa disatukan. Tang Yidao dan yang lainnya juga mendapatkan armor senjata dewa yang unggul, dan mereka semua kagum setelah mendapatkan armor tersebut. Armor senjata dewa canggih ini sungguh luar biasa. Sangat lembut saat dikenakan di tubuh, hampir tidak berbobot, kata Tang Yidao sambil tersenyum. Tidak hanya itu, armor senjata ilahi yang unggul ini juga memungkinkan Anda menyerap energi dewa, kata Si Tian sambil tersenyum. Kekuatan pertahanannya menjadi lebih kuat, dan dapat menyerap energi para dewa. Armor senjata ilahi yang canggih ini sungguh hebat, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Xiaoyu, Qingwu, terima kasih kata Buddha kepada Xuanyuan Xiaoyu dan Xuanyuan Qingwu atas nama para master di dunia Buddhis. 5 master di dunia Buddhis mereka yang tidak memiliki pelindung senjata dewa yang unggul juga menerima pelindung senjata dewa yang unggul. Kita semua berada dalam tim yang sama, kita seharusnya menjadi seperti ini. Dan ketika kita berada di dunia Buddhis, jika Buddha Maitreya tidak menyelamatkan kita, kita mungkin sudah lama tamat. Kami juga berterima kasih atas relik Buddha kamu memberi kami. Xuanyuan Xiaoyu tersenyum jalan. Penguasa neraka memang bersaudara, Buddha Maitreya tertawa. Pada titik ini, tidak ada lagi penghalang antara penguasa dunia Buddha dan penguasa neraka harta karun. Setelah semua orang memiliki baju besi senjata ilahi yang unggul, Xuanyuan Xiaoyu dan Xuanyuan Qingwu beristirahat selama 2 hari, dan seluruh tim melanjutkan perjalanan mereka ke Menara Dewa Perang. Lapisan ke-94 masih merupakan planet di alam dewa, namun Ki Dewa di planet ini lebih padat daripada Ki Dewa di planet alam dewa lapisan ke-93, karena planet ini memiliki tingkat tempur Ki senjata sihir tingkat rendah dari tingkat ke-14, karena memiliki ini prajurit dewa tingkat rendah di planet ini juga memiliki energi dewa yang relatif lebih banyak. Namun, tidak peduli seberapa keras prajurit dewa tingkat rendah di planet ini berlatih, mereka tidak dapat mencapai tingkat pertempuran Ki Zun level 15, karena inilah yang terjadi, pengekangan Menara Dewa Perang, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Satu-satunya jalan keluar mereka adalah membasmi pemecah penghalang, lalu menggunakan kristal teleportasi untuk berteleportasi keluar dari Menara Dewa Perang dan naik kembali ke alam dewa. Tentu saja, ada metode ekstrim lainnya, yaitu membiarkan mereka membasmi penghalang tersebut menghancurkan diri mereka sendiri, menyebabkan tubuh mereka sendiri hancur. Hanya jiwa yang tersisa untuk kembali ke dunia ilahi. Meskipun tidak ada yang mau menggunakan metode ekstrim ini, dibandingkan dengan latihan bertahun-tahun tanpa kemajuan, metode ini dapat digunakan untuk meninggalkan tubuh fisik dan mendapatkan kehidupan baru. Jadi, ketika Long Ge dan yang lainnya memasuki lantai 94, semua prajurit dewa tingkat rendah di planet ini merasakannya, tetapi mereka tahu bahwa mereka hanya memiliki jumlah pasukan 5 kali lipat untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya lewat setelah perselisihan sengit singkat, 10 tim yang beranggotakan lebih dari 100 orang diberangkatkan.
Satu tim tidak dapat mencegat, dan tim lainnya terus mencegat. Haha, ini adalah planet lain dari alam dewa. Kekuatan pengikatnya sangat kuat, kata Long Ge sambil tersenyum. Pengekangan yang kuat terlalu merepotkan. Aku selalu tertahan di tanah. Sekarang aku hampir lupa bagaimana rasanya terbang, kata Xiao Ling sambil cemberut. Long Ge berbeda. Long Ge bisa terbang, kata Qilin Xiaobai sambil tersenyum. Aku hanya bisa terbang untuk waktu yang singkat. Terbang terlalu jauh akan menghabiskan terlalu banyak energi bertarung, kata Long Ge sambil tersenyum. Long Ge ingin menyembunyikan bahwa dia telah mencapai kekuatan tingkat menengah dari Jenderal Dewa tingkat rendah. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Long Ge tidak akan bisa terbang dengan santai. Mengingat konsumsi semangat juang, Long Ge selalu memiliki kartu truf, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah memasuki harta karun Dewa Perang. Alangkah baiknya jika kamu bisa terbang. Di sini, hanya Buddha dan kamu yang bisa terbang, kata Sitian sambil tersenyum. Tidak bisakah kamu terbang? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Saya adalah prajurit dewa yang unggul, bagaimana saya bisa terbang? Sitian berkata sambil tersenyum. Faktanya, dengan beberapa kartu truf yang dia miliki, dia dapat langsung mencapai level Jenderal Dewa tingkat rendah menjadi sangat mudah. Sekarang bukan waktunya membicarakan apakah kita bisa terbang. Ayo cepat, akan buruk jika kita dicegat, kata Xuan Yuan Xiaoyu. Oke, ayo pergi. Long Ge mengangguk, lalu menaiki Taoti Xiaohai dan berlari ke depan dengan cepat. Huo Wu juga mengendarai Bigui Xiaobei dan mengikuti di samping Long Ge. Tapi tidak peduli seberapa cepat Long Ge dan yang lainnya berlari, mereka masih akan dicegat di beberapa titik, karena ini adalah planet para dewa, wilayah para prajurit dewa tingkat rendah yang telah mencapai Qizun tingkat 14. Setelah Long Ge dan yang lainnya berlari selama 10 menit, sekelompok ratusan tentara dewa tingkat rendah mencegat Long Ge dan yang lainnya di depan mereka. Melihat pasukan yang dipenuhi asap di depan, mata Long Ge dingin dan dia memberi perintah untuk bertarung tanpa ragu-ragu. Basmi Long Ge berteriak dan bergegas maju lebih dulu. Basmi Tang Yidao juga berteriak, dan bergegas ke samping Long Ge. Segera, Long Ge dan selusin kavalerinya bergegas menuju lebih dari 100 prajurit dewa tingkat rendah di sisi berlawanan dengan momentum yang dahsyat. Melihat situasi ini, para prajurit sihir tingkat rendah juga menjadi berani di dalam hati mereka, dan membentuk tim untuk bergegas menuju Long Ge dan yang lainnya. Namun, tindakan prajurit sihir tingkat rendah ini tidak diragukan lagi seperti belalang sembah. Semenit kemudian, mereka dibasmi satu demi satu. Long Ge dan yang lainnya berjuang untuk keluar tanpa mengumpulkan baju besi dari prajurit sihir tingkat rendah, dan melanjutkan untuk bergegas maju. Adapun tim yang terdiri lebih dari 100 prajurit dewa tingkat rendah, sejumlah kecil dari mereka mampu melarikan diri dengan jiwa mereka, tetapi yang lain terbasmi sebelum mereka dapat melarikan diri. Ini menunjukkan betapa kuatnya Long Ge dan yang lainnya dalam pertempuran. Setelah sekelompok lebih dari 100 tentara sihir tingkat rendah dieliminasi, kelompok tentara sihir tingkat rendah lainnya menerima misi untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya, dan kemudian terus mencegat Long Ge dan yang lainnya dalam perjalanan mereka ke depan. 10 menit kemudian, Long Ge dan yang lainnya segera bertemu dengan tim kedua yang mencegat pasukan. Namun, Long Ge dan yang lainnya masih bergegas maju dan menyelesaikan pertempuran hanya dalam 1 menit 14. Tidak ada ancaman sama sekali terhadap Long Ge dan yang lainnya. Long Ge dan yang lainnya tidak berusaha keras untuk membasmi prajurit sihir tingkat rendah ini. Setelah pembasmian itu, Long Ge dan yang lainnya terus bergerak maju. Setelah Long Ge dan yang lainnya memusnahkan tim kedua pasukan pencegat gelombang ketiga menerima misi untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya, tetapi hasilnya sama, dan kebanyakan dari mereka terbasmi. Dia dibantai berkeping-keping dan jiwanya hancur. Long Ge dan yang lainnya terus menyerang ke depan seperti ini, sampai setelah gelombang pasukan ke-37, Long Ge dan yang lainnya menemukan portal ke ruang tunggu di lantai 95, dan kemudian Long Ge dan yang lainnya bergegas ke tempat yang sedikit berkilau, portal bersama. Di ruang tunggu di lantai 95, Xiao Ling, apakah kamu merasa nyaman bertarung barusan? Long Ge bertanya sambil tersenyum. Iya, lumayan. Hanya saja lawannya terlalu lemah. Kuharap lawannya lebih kuat, kata Xiao Ling sambil tersenyum. Dia membasmi 37 gelombang senjata sihir tingkat rendah berturut-turut, tapi Xiao Lingqi tidak mengambil nafas, yang menunjukkan bahwa level pertarungannya saat ini setelah mencapai Qizun level 19, semangat juangnya menjadi begitu kuat. Haha, jika lawannya cukup banyak, kamu mungkin mengira mereka tidak lemah, kata Long Ge sambil tersenyum. Saudara Long, apa maksudmu? Mari kita kenakan baju besi senjata sihir tingkat tinggi dan bertarung dengan prajurit sihir tingkat rendah itu. Baiklah, jika kamu mau, kata Long Ge sambil tersenyum,
dan kemudian menoleh untuk melihat kelompok dengan efektivitas tempur terlemah di unit mereka, Qilin Xiaoliang dan Murong Xiaoxing. Meskipun Qilin Xiaoliang memiliki level tempur ke-18 yang memimpin, Murong Xiaoxing juga memiliki level pertarungan Qizun level 16, tetapi setelah pertarungan terus-menerus, pasangan tersebut juga kehilangan sebagian dari semangat juang mereka. Tidak apa-apa, jika kita tidak mengendalikan diri, bagaimana kita bisa mengeluarkan potensi kita? Qilin Xiaoliang berkata sambil tersenyum, matanya penuh tekad. Tapi aku hanya takut dengan armor superior kita. Bagaimana jika armor ini rusak? Haha, ini mudah dilakukan. Mengapa armor senjata dewa superior kita bersifat magis? Karena itu juga memiliki efek yang sama. Ia dapat menyerap armor senjata dewa yang lebih rendah untuk memulihkan area yang rusak. Si Tian tertawa. Apakah ini terjadi? Tanya Long Ge. Ya, Si Tian mengangguk, lalu mengeluarkan armor senjata dewa superiornya, lalu dia mengulurkan tangan kanannya dan memukulnya langsung pada armor senjata dewa superiornya. Armor senjata dewa superiornya langsung penyok, dan kemudian dia melepaskan kehendak dewa keluarkan yang lain armor senjata dewa tingkat rendah disetrika pada baju besi senjata dewa tingkat atas. Armor senjata dewa tingkat atas secara langsung menyerap baju besi prajurit dewa tingkat rendah. Setelah menyerap baju besi prajurit dewa tingkat rendah, area penyok di dalamnya armor prajurit dewa tingkat atas sama bagusnya dengan sebelumnya. Pantas saja aku bilang saat aku menyempurnakan armor senjata dewa tingkat atas, aku selalu menemukan kekurangannya, jadi aku menggunakan tambahan armor senjata dewa tingkat rendah untuk menyempurnakannya. Ternyata senjata dewa tingkat atas baju besi dapat menyerap baju besi senjata ilahi tingkat rendah, tiba-tiba Suanyuan Xiaoyu berkata. Haha, karena armor senjata dewa tingkat tinggi memiliki efek seperti itu, maka kita tidak perlu khawatir armor senjata dewa tingkat atas akan rusak dalam pertempuran. Setelah rusak, kita dapat menggunakan senjata dewa tingkat rendah yang ditangkap baju besi untuk memperbaikinya. Ini sangat sederhana, kata Long Ge sambil tersenyum. Qilin Xiaoliang dan Murong Xiaoxing juga tersenyum dan mengangguk. Mereka adalah dua orang yang paling lemah dalam kekuatan tempur. Mereka pasti akan terkena musuh selama pertempuran, dan armor senjata dewa superior juga akan rusak sampai batas tertentu saat melindungi mereka. Dengan pemulihan ini setelah kemampuan, selama mereka memiliki cukup armor senjata dewa tingkat rendah, armor senjata dewa tingkat atas mereka tidak akan rusak, dan armor senjata dewa tingkat atas mereka tidak akan rusak, dan mereka akan rusak, tak terkalahkan. Nah, sekarang kita mengetahui jarak ini, kita akan mengumpulkan armor senjata dewa tingkat rendah saat bertarung. Dengan armor senjata dewa tingkat rendah yang cukup, kita tidak akan terkalahkan, kata Long Ge sambil tersenyum. Bukankah agak berisiko bagi kita untuk memakai baju besi yang unggul? Haha, petualangan adalah yang terbaik. Saya paling menyukai perasaan bertarung 1 lawan 100, kata Buddha Douzan sambil tersenyum. Dia pada dasarnya suka berperang, jika tidak, dia tidak akan menjadi Buddha Douzan generasi ini. Melihat Douzan Fudu, yang telah mencapai Qizun level 18, mengatakan ini. Suanyuan Xiaoyu, yang telah mencapai Qizun level 19 dan memiliki perlengkapan yang lebih baik, juga mengangguk, lalu berkata oke, ayo bertarung melawan satu musuh. Setelah istirahat selama 1 jam, sesuaikan kondisimu ke puncaknya, lalu kenakan baju besi superior dan pergi bertarung, kata Long Ge sambil tersenyum. Ya, anggota tim lainnya mengangguk. Faktanya, Long Ge dan yang lainnya memiliki tujuan memakai armor senjata dewa superior. Karena mereka tidak menggunakan armor senjata dewa superior di level sebelumnya, mereka harus menyerap air kolam malaikat untuk memulihkan semangat juang mereka, dan ini jelas merupakan pemborosan air kolam malaikat. Oleh karena itu, Long Ge Song dan yang lainnya ingin mengenakan armor senjata dewa superior dan menyerap energi dewa melalui armor senjata dewa superior, sehingga memulihkan energi pertarungan yang dikonsumsi beberapa kecepatan pemulihan energi ilahi melalui armor senjata ilahi yang unggul. Si Tian berkata bahwa energi dewa 10 kali lebih kuat daripada energi spiritual langit dan bumi. Setelah Long Ge dan yang lainnya dapat menyerap energi dewa, kecepatan pemulihan energi pertarungan mereka akan meningkat pesat, dan mereka tidak perlu melakukannya, khawatir tentang konsumsi energi pertempuran. Dan Long Ge juga punya ide lain. Ketangguhan tubuhnya telah lama berada di level tertinggi tembaga ilahi. Long Ge harus meningkatkan ketangguhan tubuhnya melalui cara lain. Oleh karena itu, Long Ge dan yang lainnya berencana mengambil risiko dan bertarung 1 lawan 100. Jadi, setelah beristirahat selama 1 jam, semua anggota tim Long Ge mengenakan armor senjata dewa superior. Tiba-tiba, masing-masing terbungkus dalam baju besi hitam yang memancarkan semburan kilau, seperti superior dari dunia dewa rata-rata, tapi kekuatan Long Ge dan timnya tidak lebih lemah dari pasukan sihir tingkat tinggi. Mata tajam Long Ge keluar dari dalam helmnya, lalu dia tersenyum dan berkata kepada semua orang ayo keluar dan bertarung 1 lawan 100. Lantai 95 adalah sebuah planet di alam dewa.
Terdapat energi ilahi yang relatif melimpah di planet ini, oleh karena itu, terdapat juga penjaga gerbang yang relatif kuat prajurit dewa tingkat rendah dengan tingkat tempur Qizun level 15. Ada ratusan ribu tentara sihir tingkat rendah ini, dan markas mereka berada di sebuah kastil besar. Tidak ada yang berhasil menembus lantai 95 selama ratusan ribu tahun, dan mereka tidak menyangka ada orang yang akan menerobos hari ini, jadi mereka bersukaria di kastil. Kehidupan yang terperangkap di Menara Dewa Perang selama 5 juta tahun telah membuat mereka merasa bosan. Bahkan jika kekuatan spiritual mereka meningkat melalui kultivasi, level pertarungan mereka tidak akan meningkat sama sekali. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menggunakan anggur untuk membuat diri mereka sendiri dan wanita mati rasa merangsang diri mereka sendiri. Gunakan kegembiraan untuk mencairkan rasa sakit dan kesedihan batin. Mencicit. Saat portal ke ruang tunggu di lantai 95 terbuka, seluruh planet alam dewa berguncang. Apakah seseorang telah membobol Menara Dewa Perang? Seorang prajurit sihir tingkat rendah yang sedang minum berkata dengan kaget, lalu segera meletakkan gelas anggur di tangannya, menggunakan semangat juangnya untuk menghilangkan alkohol, dan kemudian melompat ke arah menara warung. Seseorang mendobrak Menara Dewa Perang. Sepasang prajurit dewa tingkat rendah yang sedang berhubungan terkejut. Ketika semua orang keluar dari tempatnya masing-masing, layar kristal besar di kastil markas senjata sihir tingkat rendah menunjukkan pemandangan portal di ruang tunggu di lantai 95. Sekelompok pasukan yang mengenakan baju besi superior hitam berjalan keluar dengan tegas dari portal ruang tunggu di lantai 95. Aura mereka terasa kuat bahkan melalui layar kristal, dan aura mereka terasa kuat bahkan saat melihat ke layar mengenakan baju besi superior hitam jelas Long Ge dan yang lainnya. Melihat begitu banyak orang mengenakan baju besi superior, para prajurit dewa tingkat rendah yang melihat ke layar kristal besar mulai menjadi gila setelah kejutan singkat. Mereka tidak mungkin menjadi senjata dewa yang unggul. Jika itu adalah senjata dewa yang unggul, mereka tidak akan bisa muncul di neraka, teriak senjata dewa tingkat rendah A dengan keras. Jika itu adalah sekelompok prajurit ilahi yang unggul, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka datangi, mereka semua akan dibasmi. Ada kesenjangan level, tetapi mereka yakin bahwa orang-orang ini bukan dari alam dewa, karena itu tidak mungkin agar orang-orang dari alam dewa datang ke sini sekaligus. Karena mereka bukan prajurit dewa yang unggul, kita tidak perlu takut pada mereka. Kita cukup membasmi mereka dan merampok kristal teleportasi mereka, kata prajurit dewa tingkat rendah B. Puluhan ribu tahun tinggal di Menara Dewa Perang telah membuat mereka sedikit gila. Kini dihadapkan pada kesempatan seperti itu, mereka harus memperjuangkannya. Dan ada aturan di Menara Dewa Perang. Jika kita menghadapi seseorang dengan armor senjata dewa yang unggul, kita bisa mengirim orang 100 kali lebih banyak untuk mencegatnya, kata prajurit dewa tingkat rendah C. Meskipun mereka gila, mereka tetap menjaga pikiran mereka tetap jernih. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang lemah yang dapat mencapai master level 95, dan lawannya mengenakan armor senjata dewa yang unggul. Meskipun mereka belum memakai armor ini, mereka mengetahui keunggulan ini senjata ilahi. Armor memiliki efek yang sangat besar, jadi mereka tidak berani menganggap entengnya. Yah, jumlahnya lebih dari 20, jadi kita bisa mengirim lebih dari 2000 pasukan untuk mencegat mereka. Siapapun yang mengambil kristal teleportasi akan menjadi pemenangnya, prajurit dewa tingkat rendah A berteriak keras. Jika kamu benar-benar ingin merampok, ikutlah denganku. Jika kamu terlambat, tidak akan ada tempat. Bawahan Divine Soldier B berteriak, dan kemudian berlari keluar kota. Saat prajurit ilahi bawahan B berlari, ratusan ribu orang di kastil bergegas menuju gerbang kota. Mereka tahu bahwa hanya ada lebih dari 2000 tempat, dan mereka harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Hanya dalam 3 menit, lebih dari 2000 tentara sihir tingkat rendah bergegas keluar dari gerbang kota. Mereka beruntung mencegat Long Ge dan yang lainnya, dan tentara sihir tingkat rendah yang tersisa hanya bisa menyesal karena mereka berlari terlalu lambat, tetapi mereka juga membentuk tim persegi, mereka mengamati layar kristal besar di tengah kastil. Setelah tim pertama yang terdiri lebih dari 2000 tentara sihir tingkat rendah gagal mencegat, atau beberapa orang di dalam mati, mereka dapat segera menambahkan, dan bergabunglah dengan tim yang merebut kristal teleportasi. Long Ge dan yang lainnya tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka diawasi melalui layar lebar oleh ratusan ribu tentara sihir tingkat rendah di kastil pusat di lantai 95. Meskipun mereka tidak mengetahuinya peduli juga. Mereka hanya tahu bahwa pasti ada lebih dari 2000 dari mereka. Tentara dewa tingkat rendah datang untuk mencegat mereka, dan satu-satunya hal yang harus mereka lakukan adalah mengalahkan musuh yang dicegat dan bergegas ke portal di ruang tunggu, di lantai berikutnya. Haha, armor senjata dewa tingkat lanjut itu hebat. Saya sudah bisa merasakan bahwa itu dapat menyerap energi dewa di sekitar kita, memungkinkan kita untuk terus memulihkan semangat juang kita, kata Long Ge sambil tersenyum. Nah, saat kita bertarung nanti,
armor senjata dewa superior ini bisa menyerapnya lebih cepat karena energi dewa planet dewa ini jauh lebih kaya daripada energi dewa planet dewa di lapisan sebelumnya, kata Si Tian sambil tersenyum. Haha, lalu tunggu apa lagi? Serang saja ke depan dan basmi prajurit sihir tingkat rendah saat kamu bertemu mereka, sampai kamu mencapai pintu masuk ruang tunggu di lantai berikutnya. Longge berkata dengan senyum heroik, keseluruhannya orang yang diselimuti baju besi hitam, seperti seorang ksatria hitam, bergegas maju. Haha, Tang Yidao dan yang lainnya juga mengirim pesan ke tunggangan mereka. Mereka mengikuti Longge dan bergegas ke depan. Lebih dari selusin makhluk mitos sepanjang 8 meter berlari bersama dengan liar, menyebabkan tanah bergetar dan menerbangkan serpihan debu. 20 menit setelah Longge dan yang lainnya kehabisan, mereka menemukan gelombang tim pertama yang mencegat mereka, dengan lebih dari 2.000 orang. Lebih dari 2.000 tentara dewa tingkat rendah dengan reputasi tingkat 15 berlari dengan liar. Momentum kekerasan seperti itu memang sedikit mengejutkan, tetapi di mata Longge dan yang lainnya, ini hanyalah awan, tetapi bagi pasukan dari pasukan tersebut, dunia peri, dunia surgawi, dan pasukan Jinuo, ini senjata sihir tingkat rendah Qi Zun level 15 sudah cukup untuk menghadapi master tingkat Qi Zun tingkat rendah yang mereka bawa. Oleh karena itu, Long Jingtian dan Longge membuat keputusan yang bijaksana. Mendobrak menara Dewa Perang hanya dapat dilakukan oleh para master. Tidak ada gunanya dalam jumlah besar. Tentu saja, mereka tidak mengirimkan pasukan alam abadi, alam surga, dan Jinuo. Mereka menggunakan taktik dan formasi laut manusia. Namun, mereka tidak dapat menebak Longge ini. Hanya ketika mereka berada di dalam harta karun Dewa Perang, Longge dan yang lainnya tahu tentang alam abadi, alam Tian-Tian. Dan pasukan Jinuo. Tidak peduli betapa sulitnya untuk menerobos, dengan kekuatan dari 20 master tingkat yang kuat di negeri dongeng, dunia surgawi, dan kekuatan Jino, mereka akan melakukannya, pasti menerobos ke lantai 100. Longge dan yang lainnya tidak perlu terlalu peduli. Mereka hanya peduli pada lebih dari 2.000 tentara sihir tingkat rendah di depan mereka. Xiaoling, apakah kamu senang melihat begitu banyak senjata sihir tingkat rendah? Longge bertanya sambil tersenyum, dan sambil berbicara, dia bergegas menuju Tao Ti Xiaohai. Senang Xiaoling berteriak keras, dan juga bergegas maju ke arah Qilin Xiaobai. Kalau begitu ayo kita basmi dia dengan senang hati. Longge tersenyum dan memimpin. Oke jawab Xiaoling, membiarkan Qilin Xiaobai bergegas lebih cepat. Basmi Longge berteriak keras, lalu mengambil pedang Dewa Perang yang gelap di tangannya. Pada saat semangat juang dituangkan ke dalam pedang Dewa Perang bersinar terang, berubah menjadi menyilaukan, berwarna putih, dan cahaya pedang raksasa menyambar ke depan. Basmi, Tang Yidao juga berteriak keras, matanya merah, dan tubuhnya dibungkus dengan semangat juang merah, energi ibel hitam, dan energi pedang putih. Di samping mereka, Si Tian dan yang lainnya berbaris. Seluruh pasukan yang berjumlah lebih dari 20 orang dibagi menjadi 14 tim dan bergegas maju dalam garis lurus yang rapi. Formasi ini menunjukkan rasa jijik yang ekstrim terhadap musuh, karena formasi ini menunjukkan bahwa masing-masing mampu menembus formasi persegi. Melihat formasi seperti itu, prajurit dewa tingkat rendah di sisi berlawanan dipenuhi dengan semangat juang yang luar biasa. Mereka membentuk formasi persegi, melambaikan senjata masing-masing, mengenakan baju besi prajurit dewa tingkat rendah berwarna putih dan hitam, dan bertarung dengan panik menuju Longge dan yang lainnya. Longge dan yang lainnya tidak takut, berpikir bahwa hari ini mereka akan bertarung 1 lawan 100. Dalam sekejap mata, Longge dan pasukannya bertabrakan dengan barisan yang terdiri dari 2.800 tentara sihir tingkat rendah. Di bawah kekuatan pengikat yang kuat dari planet ilahi, kedua belah pihak harus menyelesaikan pertempuran dalam pertempuran jarak dekat, dan menentukan hasil kedua belah pihak dengan cara yang paling kejam dan mengasyikkan. Zhan Longge mengayunkan pedang Dewa Perang, dan cahaya pedang putih besar langsung menghantam formasi persegi prajurit dewa tingkat rendah. Saat cahaya pedang menyerang, jurang panjang membentang ke depan, dan siapapun menghalangi jalan ini tubuh prajurit dewa tingkat rendah di jurang hancur dan jiwa mereka hancur. Bahkan prajurit dewa tingkat rendah di dekatnya yang terkena dampak pun terluka parah. Kekuatan pedang sangat kuat. Di bawah pengaruh cahaya pedang yang kuat ini, Longge mengendarai Tao Ti Xiaohai dan bergegas ke dalam formasi tentara sihir tingkat rendah, dan mulai membantai sebanyak yang dia inginkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah pembantaian, karena tidak ada seorang pun atau prajurit sihir tingkat rendah yang dapat menahannya. Tidak ada senjata sihir tingkat rendah yang dapat memblokir pedang Longge. Setiap kali Longge menyerang dengan pedangnya, salah satu senjata sihir tingkat rendah akan meledak. Sekuat Longge adalah Tang Yidao. Tang Yidao dapat memotong senjata sihir tingkat rendah itu menjadi beberapa bagian satu persatu hanya dengan mengandalkan energi pedang yang mengelilingi tubuhnya, dan sekarang dia memiliki pelindung senjata sihir tingkat atas untuk membantu menyerapnya.
Menggunakan energi dewa untuk memulihkan semangat juang, Tang Yidao tidak perlu mempertimbangkan konsumsi semangat juang sama sekali. Huo Wu juga sangat baik, saya melihatnya mengayunkan cambuk es dan apinya yang panjang, dan setiap cambuk mencambuk senjata sihir tingkat rendah hingga memuntahkan darah dan membuangnya. Senjata sihir tingkat mungkin telah meledak sejak lama, jadi, banyak tentara sihir tingkat rendah yang pergi ke sana. Huo Wu bergegas ke sini. Bagaimanapun, Huo Wu membasmi mereka. Tubuh mereka sudah mati, tetapi jiwa mereka masih bisa melarikan diri. Namun di bawah pedang Long Ge dan Tang Yidao, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, mereka bergegas menuju Huo Wu seperti orang gila. Yang paling kejam adalah Xiao Ling. Setiap kali dia menyerang, dia menggunakan atribut api tingkat 9 ledakan naga api. Ledakan naga api besar ini secara langsung meledakkan sejumlah besar senjata sihir tingkat rendah menjadi serpihan, tidak hanya tubuhnya, tetapi juga seluruh tubuh. Itu meledak, dan bahkan jiwa pun tidak dapat melarikan diri. Oleh karena itu, para prajurit sihir tingkat rendah itu melarikan diri satu persatu setelah melihat Xiao Ling, yang membuat Xiao Ling sangat tertekan. Dibandingkan dengan serangan Xiao Ling, Xuan Yuan Qingwu, Yao Tian, Xiao Hong, dan Xiao Qing sedikit lebih ringan. Artinya, karena serangan mereka relatif ringan, mereka lebih terkepung, tetapi bagaimana mereka bisa berbicara tentang tingkat pertempuran mereka dan tunggangan? Jika digabungkan, semuanya berada di atas level 17 Qizun. Tentu saja, mereka tidak takut dengan senjata sihir tingkat rendah Qizun level 15, tetapi mereka relatif sulit untuk dilawan. Di antara para master di dunia Buddhis, yang paling mudah untuk dilawan tentu saja adalah Buddha dan Sitian. Buddha menunggangi binatang suci Jiaotu, senjata dewa tingkat rendah. Tanpa saus daging, banyak prajurit dewa tingkat rendah bahkan tidak bisa melarikan diri dari Sitian itu juga lebih kuat. Saya melihatnya memukul telapak tangan Buddha satu demi satu. Telapak tangan Buddha ada di mana-mana. Tentara dewa tingkat rendah berubah menjadi bubuk satu demi satu layak berada di atas Qizun level 20 dalam pertempuran. Para ahli, jadi prajurit sihir tingkat rendah juga takut pada mereka. Selain Buddha dan Sitian, Buddha Maitreya juga merupakan master dengan tingkat tempur Qizun 20 tingkat. Setiap kali dia melambaikan tangannya, artefak khusus mutiara samsara membuat prajurit sihir tingkat rendah bingung lupa bertahan, maju memasuki dunia reinkarnasi. Ketika mereka berada di dunia reinkarnasi, Buddha Maitreya sudah lewat dengan segel tangan, mengakhiri hidup mereka, sehingga mereka bahkan tidak bisa lepas dari jiwa mereka. Oleh karena itu, metode serangan aneh Buddha Maitreya juga membuat mereka dewa tingkat rendah para prajurit melarikan diri satu demi satu. Kemudian Raja Naga Buddha, Buddha kemenangan pertarungan, dan Bodhisattva Sitigarbha juga mengerahkan kekuatan bertarung mereka. Semua prajurit sihir tingkat rendah yang bertarung bersama mereka diledakkan hingga muntah darah dan dibuang, dan jiwa mereka hampir roboh. Sejak itu, mereka yang digantung para prajurit dewa tingkat rendah yang jatuh dapat langsung melarikan diri dari menara dewa perang dan kembali ke alam dewa. Oleh karena itu, para prajurit dewa tingkat rendah itu bergegas menuju Raja Naga Buddha dan mereka bertiga dengan gila-gilaan, membuat mereka bertarung dengan penuh kegembiraan. Adegan pertempuran Long Ge ditransmisikan ke layar lebar di kastil markas tentara sihir tingkat rendah. Ratusan ribu tentara sihir tingkat rendah terkejut ketika mereka melihat pemandangan mengejutkan di layar. Tim yang luar biasa. Efektivitas tempur tim mereka telah sepenuhnya mencapai level tim senjata sihir tingkat tinggi, kata senjata sihir tingkat rendah. Ya, kami sama sekali tidak bisa mencegat tim sekuat itu, kata prajurit sihir tingkat rendah lainnya. Meskipun kita tidak bisa mencegat mereka, kita bisa membiarkan mereka membasmi mereka. Selama kita melarikan diri dengan jiwa kita, kita bisa kembali ke alam dewa, kata prajurit sihir tingkat rendah di depan berlari menuju pintu kastil. Melihat situasi ini, prajurit sihir tingkat rendah lainnya juga buru-buru berlari ke pintu kastil. Lagi pula, banyak prajurit sihir tingkat rendah yang tewas dalam pertempuran dengan Long Ge dan yang lainnya, dan sekarang jumlahnya kurang dari 2.800, oleh karena itu, prajurit dewa tingkat rendah segera bergegas ke kastil, bersiap untuk bergabung dalam pertempuran untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya. Tapi Long Ge dan yang lainnya tidak peduli. Setelah bertarung selama 10 menit, mereka segera melenyapkan lebih dari 2.000 prajurit sihir tingkat rendah. Xiao Ling, apakah kamu senang bertarung? Long Ge bertanya pada Xiao Ling sambil menunggangi Tao Ti Xiao Hai. Aku tidak senang. Para prajurit sihir tingkat rendah itu semua takut padaku. Mereka lari begitu aku bergegas. Aku harus mengejar mereka dan melawan. Itu tidak menyenangkan, kata Xiao Ling sambil cemberut. Siapa yang menyuruhmu begitu kejam? Kamu membuat mereka tidak mungkin melarikan diri. Aneh kalau mereka tidak takut, kata Qilin Xiaobai sambil berlari. Haha, Xiao Ling, belajarlah dariku. Aku hanya memukul tubuh mereka hingga meledak, dan melepaskan jiwa mereka, jadi mereka terus bergegas, kata Huo Wu sambil tersenyum.
Ini tidak bagus. Apa asyiknya berkelahi saat tanganmu terikat? Kata Xiao Ling dengan mulut datar. Jangan khawatir, tim ini bukan satu-satunya yang mencegat kita. Ada juga pasukan di belakang kita. Aku akan membiarkanmu membasmi mereka ketika saatnya tiba, kata Long Ge sambil tersenyum, rambut hitamnya yang tergerai berkibar angin. Cukup begitu, kata Xiao Ling sambil tersenyum bahagia, membiarkan rambut kuningnya berkibar tertiup angin, wajahnya yang halus mencerminkan bentuk tubuhnya yang indah, dan matanya yang tegas memperlihatkan karakter agresifnya. Long Ge menoleh untuk melihat ke arah Xuanyuan Qingwu, Yao Tian. Dan Murong Xiaoxing yang sedang berjuang. Apakah sulit bagimu untuk bertarung? Agak sulit. Xuanyuan Qingwu dan yang lainnya mengangguk. Kalau begitu aku akan bertarung bersamamu lain kali. Xuanyuan Xiaoyu tersenyum, lalu mengendarai Xuani Xiaoni mendekati Xuanyuan Qingwu. Ya Xuanyuan Qingwu tersenyum dan mengangguk, memperlihatkan lesung pipit di sudut mulutnya. Mampu bertarung dengan orang yang dia cintai adalah hal yang paling membahagiakan. Kalau begitu biarkan aku membantu gua-gua juga, kata Tang Yidao, lalu dia juga menunggangi Yao Zhen Xiaodou dan berlari ke sisi Yao Tian. Haha, senyuman manis muncul di wajah Yao Tian. Di bawah perlindungan Tang Yidao, hati Yao Tian tiba-tiba menghangat dan dia merasakan rasa aman yang sangat besar. Xiao Xing, Xiao Liang, kelompokmu harus digabungkan dengan kelompok Xiao Ling dan Xiao Bai. Kekerasan Xiao Ling akan membuatmu lebih mudah, kata Long Ge sambil tersenyum. Ya Murong Xiao Xing mengangguk, dan kemudian Kilin Xiao Chon Science bergegas ke sisi Kilin Xiao Bai. Kedua saudara Kilin bertarung berdampingan, dan mereka pasti akan mampu mengerahkan efektivitas tempur yang lebih kuat. Hanya 10 menit setelah Long Ge dan yang lainnya menyelesaikan penempatan mereka dan berlari ke depan, tim intersepsi gelombang kedua tiba. Tim gelombang ini juga memiliki 2.800 orang, yang berarti 100 kali lipat jumlah mereka, tetapi mereka tidak takut karena mereka memakai dewa superior, armor senjata hanya untuk bertarung 1 lawan 100. Melihat musuh membentuk formasi persegi, Long Ge dan yang lainnya tidak memperlambat gerak mereka. Long Ge meletakkan helm hitamnya, lalu mengepalkan pedang dewa perang di tangannya, dan berteriak kepada rekan-rekan di sebelahnya Basmi. Basmi, Tang Yidao dan yang lainnya berteriak serempak, lalu bergegas maju dengan tunggangan mereka. Pertarungan masih sepihak. Setelah Long Ge dan yang lainnya berkumpul kembali, tidak hanya Xiao Ling dan yang lainnya yang bisa bertarung sesuka hati, tetapi Xuanyuan Qingwu dan yang lainnya tidak merasakan tekanan apapun selama pertempuran, jadi pertempuran ini lebih mudah daripada yang sebelumnya. Hanya dalam 8 menit, Long Ge dan yang lainnya membasmi prajurit dewa tingkat rendah di depan mereka satu demi satu. Di antara prajurit dewa ini, sekitar setengah dari prajurit dewa tingkat rendah melarikan diri dengan jiwa mereka menara perang dan kembali ke perbatasan para dewa. Setelah Long Ge dan yang lainnya selesai bertarung, mereka tidak berhenti sama sekali, karena mereka tahu bahwa gelombang tim pencegat berikutnya akan tiba lebih cepat, karena setelah pengalaman gelombang pertama tentara sihir tingkat rendah dengan cepat dihilangkan, mereka yang lebih rendah tentara sihir tingkat di kastil mereka pasti akan mencegat Long Ge dan yang lainnya dengan kecepatan lebih cepat, tapi tidak peduli bagaimana mereka mencegat, Long Ge dan yang lainnya tidak takut. 8 menit kemudian, gelombang ketiga datang. Long Ge dan yang lainnya membasmi mereka tanpa ampun, dan hanya setengah dari prajurit sihir tingkat rendah yang melarikan diri dengan jiwa mereka. 7 menit kemudian, gelombang keempat tentara sihir tingkat rendah mencegat mereka. Long Ge dan yang lainnya masih membasmi mereka tanpa ampun, sehingga hanya setengah dari tentara sihir tingkat rendah yang bisa melarikan diri. 8 menit kemudian, gelombang kelima tentara sihir tingkat rendah dicegat, dan Long Ge terus membasmi. Kali ini, hanya butuh 6 menit bagi Long Ge dan yang lainnya untuk menerobos, dan hanya setengah dari prajurit sihir tingkat rendah melarikan diri. Namun, setengah dari prajurit sihir tingkat rendah melarikan diri dan jiwa mereka cukup bagi prajurit sihir tingkat rendah yang mendambakan kebebasan untuk mencegat Long Ge dan yang lainnya dengan gila-gilaan. Jadi, setelah Long Ge dan yang lainnya membasmi total 46 gelombang tentara sihir tingkat rendah, mereka tiba di portal ruang tunggu di lantai 96. Long Ge dan yang lainnya menarik napas dan melihat kembali gelombang tentara sihir tingkat rendah yang bergegas ke arah mereka. Long Ge menoleh ke Xiao Ling di sebelahnya dan tersenyum. Xiao Ling, bukankah kamu mengatakan bahwa kami tidak melakukannya cukup bertarung? Gelombang terakhir ini terserah Anda untuk menyelesaikannya. Oke, Xiao Ling mengangguk dan berkata. Faktanya, setelah 46 gelombang pertempuran, bahkan Xiao Ling yang berperang pun sedikit lelah jika bukan karena armor senjata ilahi yang unggul menyerap energi ilahi yang melimpah untuk memulihkan semangat juang, Xiao Ling mungkin tidak bisa bertarung. Semangat juang Ling telah habis sekarang, tapi Xiao Ling adalah Xiao Ling. Dia secara alami suka berperang, jadi dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk mengambil tindakan. Xiao Hong, ayo kita bertindak bersama. Xiao Ling melompat dari punggung Kilin Xiao Bai dan berkata pada Xiao Hong di sebelahnya.
Ya Xiao Hong mengangguk, lalu melompat dari punggung kilin Xiao Qiang dan berdiri berdampingan dengan Xiao Ling. Xiao Ling, yang mengenakan pakaian biru laut dan rambut kuning panjang, dan Xiao Hong, yang mengenakan pakaian hijau dan rambut merah panjang, berdiri bersama, menghadap 2.800 orang yang telah mencapai level pertempuran Qizun dan bergegas menuju mereka senjata ajaib level di level 15. Mata Xiao Ling dan Xiao Hong tegas. Mereka tidak takut karena kekuatan gabungan mereka cukup untuk mencapai level Jenderal Dewa tingkat rendah, yaitu level Qizun 21. Oleh karena itu, menghadapi 2008 orang yang bergegas menuju mereka, ratusan prajurit sihir tingkat rendah, mereka seperti melihat semut. Jurus apa yang akan mereka gunakan untuk mengakhiri nyawa para prajurit sihir tingkat rendah ini? 1110.